A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Selamat malam Ikhwan Fillah di Indonesia. Alhamdulillah, malam ini kembali dari Zoom M3, Mujahid, Mujadid dan Mujtahid. Kita berkumpul lagi untuk memanaskan malam kita malam ini dengan debat lintas agama yang malam ini mempertemukan duet maut dari Gerbang Muslim. Ada Gurunda Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dan ada saudara Muslim kita, Akhi Kores Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator kami. Masya Allah. Dan dari saudara kekristenan kita, dari gerbong duet maut saudara kekristenan kita, ada Brother Antonius. Salam, selamat malam, Brother. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih. Juga ada saudara Pras. Shalom, selamat malam, Bro. Malam. Terima kasih atas kehadirannya. Suaranya dengar ya? Oke. Kedengeran, sangat jelas, sangat keras. Oke, Ikhwan Fillah semuanya, malam ini kedua duet maut kita akan mendiskusikan topik yang sudah tidak asing lagi, yaitu rasionalitas Tritunggal dan Tauhid. Baik, seperti biasanya sebelum acara inti kita, maka saya izin sampaikan format debat kita malam ini agak berbeda daripada biasanya. Kedua pihak narasumber sudah setuju untuk melakukan opening statement masing-masing 6 menit. Kemudian dibuka sesi tanya jawab dengan format 2-5-3-5 seperti biasanya. 2 menit bertanya, 5 menit menjawab, kemudian 3 menit merespon jawaban, dan 5 menit menanggapi respon jawaban. Kemudian ini adalah sesi yang ketiga, yaitu sesi battle bersyarat. Masing-masing pihak mendapatkan kesempatan 5 menit untuk bernarasi ataupun bertanya, dan kita insya Allah akan melakukan mungkin sekitar berapa tadi? 3 round. Oh, mohon maaf. 4 round. 4. Ya, 4 round. Baik, kemudian nanti di akhir ada closing statement dan insya Allah akan dibuka untuk sesi partisipan yang ada di Zoom M3 untuk memberikan pertanyaan kepada kedua pihak narasumber. Baik, seperti biasanya demi kelancaran diskusi lintas agama kita malam ini, kami mohon untuk semua pihak untuk tidak menghujat sesembahan masing-masing pihak, tidak melakukan ad hominem atau personal attack, tidak ada hujatan pribadi, juga tidak melakukan framing ataupun fitnah, dan kemudian kami mohon narasi yang argumentasi dan edukatif. Bagi para hadirin yang hadir di Zoom M3, kami mohon untuk mic di mute ya selama diskusi berlangsung supaya tidak mengganggu jalannya debat bagi kedua pihak narasumber kita. Baik, Ikhwan Fillah semuanya, debat kita malam ini diselenggarakan dari Zoom M3, Mujahid, Mujadid, dan Mujtahid, dan disiarkan di beberapa menara siar, yaitu di Zulkifli M. Abbas Official, Amanah Sang Hamba, Kores Triun Slayer Comment Center, Debat Panas, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Josel Official, Pengamat Debat Lintas Agama, Sugi Kristologi, Yans M3 Channel, Den Permata Islam, Dialog Channel 9, Lensa News Muslim Channel, Mantepe TV, Pencari Ilmu, ya itu. Jadi itu adalah menara siar yang menyiarkan debat kita malam ini. Baik Ikhwan Fillah, langsung saja, tak perlu berlama-lama, kita berikan langsung kesempatan pertama untuk opening statement kepada saudara Muslim kita. 6 menitnya, kita settingkan dulu waktunya. Waktu aman. Waktu aman, baik. Kepada kedua pihak narasumber dari saudara Muslim, waktu diberikan ketika saudara mulai berbicara. Silahkan. Silakan, Dek. Siap, Gurunda. Aku sekejap dulu.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah yang berada di Zoom M3 dan juga yang berada di seluruh channel-channel muslim terkait penikmat dialog lintas agama dan juga penikmat mujahidin yang membantai syubhat dan fitnah dari para orang yang suka bikin fitnah dan syubhat kepada Islam. Ya, topik kali ini adalah mengenai tauhid dan Tritunggal. Seperti biasa kami dari Muslim akan menjelaskan apa itu tauhid. Nah, kita akan buka di sini ya ikhwan fisabilillah. Pertama kita akan buka surah Al-Anbiya dulu supaya kawan kekristenan paham gitu. Bahwa tauhid itu tertulis di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini cut. Nah, ini di surah Al-Anbiya ayat 92. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Nah, di sini apa? Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Gitu. Wa anna rabbukum fa'budu. Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ini Allah Azza wa Jalla yang berfirman langsung. Jadi, tauhid itu adalah satu. Sehingga ini apa? Ini tertulis iya, lalu kemudian paham pun iya gitu. Jadi penyembahan kita, lalu penghambaan kita, lalu kemudian konsepsi mengenai zat yang maha pencipta kita, itu hanya menuju kepada yang satu. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Al-Wahid dan Al-Ahad gitu. Hanya satu dan tiada lagi yang lain. Jadi kita tidak akan memberikan peribadatan kita kepada sesuatu yang lain itu, bahkan kepada sifatnya juga kita nggak akan, kita hanya kepada satu aja, kepada Allahnya saja. Nggak ada kita menyembah penglihatannya atau pendengarannya atau perkataannya. Apa ini aneh ini yang seperti ini gitu, karena penglihatan, pendengaran, perkataannya itu tidak punya kehendak dan tidak bisa berbuat apa-apa jika Allah tidak berkehendak untuk menggerakkan sifat-sifatnya ini. Jadi sifat ya sifat gitu. Sifat kekal-kekal. Tapi nggak pantas untuk disembah. Karena kalau misalnya sifatnya disembah, maka itu terjadi penyekutuan. Itulah kenapa tauhid itu hanyalah kepada Allah saja. Kita tidak menyembah sifatnya, kita tidak menyembah makhluknya. Misalnya kita menyembah manusianya yang merupakan ciptaannya atau rohnya yang merupakan ciptaannya, enggak ke sana kita. Makanya Islam itu agama yang logis. Sehingga kalau kita melihat perbedaannya antara orang-orang yang berkesaksian masuk Islam dan orang-orang yang berkesaksian masuk ke agama lain, terlihat perbedaannya di mana kesaksian-kesaksian orang-orang yang masuk Islam itu mereka akan, oh iya ya, ternyata ayat Allah ini membuka pikiranku gitu. Oh iya ya, ternyata ayat Allah yang ini tuh menjelaskan apa yang aku galaukan. Nah itu mualaf tuh begitu. Sedangkan kalau yang lain kan lebih ke ya pengalaman spiritual. Ketika saya minta uang, tiba-tiba ada uang. Ketika saya minta sehat, tiba-tiba sehat gitu. Jadi sesuatunya tuh lebih ke apa ya? Lebih ke klaim-klaim pribadi yang pembuktiannya tidak bisa dirasakan bersama. Itu aja dulu. Tafadhol Gurunda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian dan juga saudara-saudara kita dari Kristen. Semangat malam. Tema kita sangat menarik terkait dengan logika, tauhid dan juga trinitas. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lau aradana an nattakhizalah wa la tahaznahu min ladun in kunna fa'ilin. Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, tentu kami membuat dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Maksud daripada ayat ini adalah menjawab tentang tuduhan orang-orang yang kemudian mengatakan pada diri Allah itu ada sekutu-sekutu, ada
Tuhan-Tuhan lain yang memiliki pribadi-pribadi lain. Ini diterangkan oleh Al-Quran. Seandainya kami hendak membuat suatu permainan berupa istri atau berupa anak, maka tentulah kami membuat dari sisi kami. Jadi andai saja memungkinkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu menginginkan punya istri, punya anak, maka akan membuat istri dari golongan Tuhan, bukan dari golongan makhluk. Tapi itu Tuhan tidak kehendaki. Makanya Allah mengatakan di ayat selanjutnya, "Lau kana fihi ma alihatu illallahu lafasadata wa subhanallahu rabbil arsy amma yasifun." Seandainya pada kedua langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki tahta dari apa yang mereka sifatkan. Jadi Allah itu sangat rasional. Tidak akan mungkin kemudian Allah itu memiliki, Tuhan itu memiliki di sisinya Tuhan-Tuhan yang lain. Karena kalau ada, maka Tuhan-Tuhan ini akan mengklaim satu sama lain. Itu adalah ciptaanku, itu bukan ciptaanmu, yang ini ciptaanku, yang ini bukan ciptaan, dan seterusnya. Oleh karena itulah kemudian hakikat pencipta langit dan bumi itu kudu wajib satu, kudu wajib tauhid. Ya, mustahil kemudian dia lebih daripada satu. Silakan, terima kasih. Habis. Baik, tepat sekali penggunaan waktunya luar biasa. Terima kasih untuk saudara muslim kita Gurunda Zuma dan Brother Kores Kristus. Baik, langsung saja kita berikan 6 menit untuk opening statement bagi saudara kekristenan. Ada Brother Antonius dan Brother Pas. Waktu dimulai ketika saudara berbicara. Silakan. Ya, aku pakai whiteboard ya. Bisa tulis. Oke, ya, silakan, Bro. Kok warnanya jadi orange ya? Sebentar, ganti warnanya warna. Iya. Warnanya Hitam mungkin. Warnanya di mana ya? Sebentar. Di tempat saya putih kok. Ini lo lihat orange kan? Dia putih apa-apa deh, tempat Pas, saya. nggak apa-apa. Kelamaan Oh, nanti. baik. Ya, oke, nggak apa-apa lah. Oke, selamat malam semua. Tritunggal. Kata itu nggak ada di dalam Alkitab gitu. Inkarnasi juga nggak ada. Untuk apa sih itu? Kok ditambahin? Itu adalah untuk mempermudah menjelaskan sesuatu topik gitu. Contohnya inkarnasi. Masa setiap kali ngomong harus gini. Allah firman menjadi daging, firman menjadi manusia. Dengan kata inkarnasi satu yang sederhana itu cukup gitu. Ya, jadi yang namanya terminologi itu adalah untuk memberikan sebuah judul ataupun sebuah singkatan ataupun dibuat supaya lebih gampang gitu ya untuk diutarakan. Kalau saya sendiri perlu nggak itu istilah? Justru memang kalau dengan kalian jadi tambah susah ya. Ya, jadi kalau buat saya nggak ada istilah itu juga nggak ada masalah karena Alkitab juga nggak ada gitu ya. Dan dogmanya gereja itu tidak di atasnya Alkitab, tidak di atasnya wahyu Allah, tidak di atasnya kebenaran Allah, tetapi harus mengikuti wahyu Allah gitu ya. Jadi kalau Anda kata istilahnya yang dibangun dogmatikannya beda dengan kitab suci ya harus dibuang gitu ya. Jadi kita lihat, saya masuk kepada kitab suci ya. Kita lihat di dalam Alkitab itu Allah memang hanya satu, 35 kali disebut di perjanjian lama dan 11 kali di perjanjian baru. Orang Kristen hanya percaya kepada Allah yang esa. Allah itu hanya satu, nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak ada. Kalau orang mengatakan Allah tiga itu ya bukan ajaran Alkitab ya. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal itu. Kemudian kita lihat bahwa apa yang dinyatakan oleh Alkitab, kita percaya kita tuh agama wahyu. Agama wahyu adalah agama yang Tuhan menyatakan diri kepada manusia. Tuhan berbicara kepada manusia, Tuhan menyatakan kehendak dan dirinya kepada manusia melalui para nabi dan para rasul. Ya. Jadi bukan hasil daripada produk pikiran kita. Jadi Allah mewahyukan diri kepada kita otomatis ya.
itu sesuatu hal yang luar biasa gitu ya, tentang diri Allah. Itu bukan sederhana. Kenapa sampai ada Bapa, Putra, Roh? Ya itulah wahyu Allah gitu. Allah menyatakan diri dan mewahyukan dirinya kepada manusia. Ya, jadi itu bukan produk pikiran. Kenapa rumit ya? Oh ya itu dia Allah yang luar biasa ya, yang tak terbatas, tak terhingga, infinite, tidak dibatasi ruang dan waktu, adalah Allah yang sedemikian ya. Kemudian kita lihat pada waktu kita menggunakan sebuah pengertian, kita harus tahu bahwa yang dimaksud itu apa. Contohnya nih, saya punya pengetahuan membuat sabun. Saya bagikan kepada 10 orang. Setelah orang-orang itu bisa, andai kata kepada 10 orang, apakah yang ada di saya itu berkurang? Tidak kan? Tetapi apa yang ada di dalam pikiran saya itu akan jadi ada di dalam 10 orang itu. Tetapi itu bukan berarti 10 pengetahuan, tapi satu pengetahuan yang sama. Kemudian kita lihat lagi, contoh ini analogi doang ya. Contohnya ada yang ditambah, banyak dan sedikit, beratnya sama. Apa itu? Contohnya data ya. Kita masukin ke dalam disk, ke dalam CD. Kita timbang. Berapapun kalian masukkan datanya, tetap beratnya seperti dalam keadaan kosong ya. Jadi kalau mau mengerti sesuatu harus dimengerti berdasarkan apa ya? Berdasarkan bendanya itu, berdasarkan apa yang dimaksud. Kemudian membicarakan tentang Allah, otomatis harus tahu dulu Allah itu Allah yang seperti apa. Di dalam Alkitab jelas Allah itu hanya satu, tidak bisa dilihat dan tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa dengan apapun itu ada puluhan ayat ya. Tidak serupa dengan apapun dan satu-satunya, nggak ada duanya. Jadi nggak ada contohnya di dunia ini. Jadi kita lihat Allah yang sedemikian, tidak ada contohnya, tidak ada bandingannya. Ya, Allah yang demikian menyatakan diri. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan Bapa, Putra, dan Roh? Begini, Allah yang tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, pada waktu dia menciptakan dunia ataupun materi itu baik materi yang nggak kelihatan seperti malaikat maupun manusia. Otomatis secara sains bukan materi ya, tetapi buat kita karena itu ciptaan, saya menggunakan istilah materi. Nah, pada waktu Tuhan menciptakan keduanya semuanya itu, maka Tuhannya sendiri itu beda dengan semuanya itu. Tuhannya itu nggak kelihatan karena dia bukan materi. Jadi untuk supaya bisa dilihat oleh ciptaan, dia harus mewujudkan dirinya. Nah, perwujudan Allah adalah gambar daripada Allah, adalah firman pernyataan Allah, dan anak Allah itu semuanya sama. Yaitu apa? The image of the invisible God. Nah, the image-nya ini kita di dalam Alkitab dikatakan anak Allah, gitu ya. Firman Allah, pernyataan Allah. Lalu yang nggak kelihatan apa? Kita sebut dengan Bapa, gitu ya. Jadi apakah itu dua? Bukan. Ya. Kemudian kita lihat ada rohnya. Nah, melalui rohnya dan anak Allah inilah Tuhan imanen. Melalui anak Allah, dia imanen secara fisik, bisa dilihat oleh ciptaan. Dan melalui rohnya, bisa imanen dari sisi spiritual. Jadi ada hubungan pribadi antara pencipta dan ciptaan. Jadi itulah Allah Tritunggal, ya, bukan tiga Allah, tetapi adalah satu Allah yang menyatakan diri dalam anak, roh, dan dia adalah yang tidak kelihatan. Baik, terima kasih. Tepat sekali waktunya habis. Terima kasih bro untuk opening statement-nya. Baik, kita langsung saja Mas Villa. Demikianlah opening statement dari kedua pihak narasumber dan luar biasa dari keduanya. Kita langsung memasuki sesi kedua. Ini adalah sesi tanya jawab. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa masing-masing pihak memiliki kesempatan bertanya 2 menit, 5 menit untuk menjawab, 3 menit merespon, dan 5 menit menanggapi respon. Kami berikan kesempatan pertama mengajukan maksimal 2 pertanyaan kepada saudara kekristenan. Kami berikan kesempatan kepada saudara muslim. Jadi saudara muslim memberikan maksimal 2 pertanyaan kepada saudara kekristenan. Waktu dimulai ketika saudara muslim berbicara. Silakan. Silakan, Dek. Oke. Si Pres tadi nggak
gantian sama si Antonius dihabisin. Pertanyaannya, Ya, nggak apa-apa. di mana? Oh ya, di mana Bapak itu menyatakan diri menjadi manusia tuh di mana? Gitu. Jangan bilang firman-firmannya. Kalau memang benar Tuhannya ini Bapak bisa menyatakan diri, aturan Bapaknya aja, nggak usah pakai perwakilan gitu. Kadang-kadang kekristenan menyatakan Tuhan bisa menyatakan diri, tapi ujung-ujungnya firmannya bukan Bapaknya. Jadi silakan tunjukkan Bapaknya menunjukkan diri ya. Kalau nggak ada diakuin juga. Karena gue sangat mengapresiasi ketika Pras bilang Tritunggal itu konsepnya tidak datang dari kitab suci, tapi datang dari orang-orang. Kan gini ngaku gitu. Berarti konsep ini adalah buatan manusia. Sehingga layak kalau disebut penyembahan kepada manusia. Karena bukan dari Tuhan. Nah silakan Gurunda, itu pertanyaannya saja ya dari aku. Baik. Jadi saya ingin menyatakan kepada saudara ya, bahwa di dalam penjelasan saudara ini ada sisi kebenaran di dalamnya pada saat-saat menceritakan tentang Tuhan, bahwa tidak ada yang serupa. Tapi ketika kemudian menyangkut pautkan dengan Yesus, situ kita terpisah. Yesaya 45 nomor 14, di samping aku tidak ada Tuhan. Yesaya 45 nomor 6, di luar aku tidak ada Tuhan. Nah, sementara Yesus ini jelas di luar Tuhan. Karena dia adalah manusia, sementara Tuhan itu bukan manusia. Coba Anda uraikan kepada saya, bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda satu, ketika nyata di hadapan manusia, Yesus itu manusia. Dan ketika Yesus itu datang ke dalam dunia ini, Yesus mengajarkan bahwa dirinya itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah yang mengutus dirinya. Coba Anda terangkan kepada kita bagaimana ada Tuhan di luar Tuhan. Silakan. Baik, terima kasih. Sebentar, saya setting. Oke, ada 2 pertanyaan. Kami berikan kesempatan kepada saudara kekristenan untuk menjawab dalam waktu 5 menit. Kita settingkan dulu waktunya, Himanes. 5 menit. Monitor, Himanes. Imanes. Oke, sepertinya beliau jauh dari perangkat. Apakah mungkin ada Iwan Villa yang berkenan untuk membantu untuk share timer? Kami mohon bantuannya. Imanes. Oke. 458. Baik, kita settingkan 5 menit. Oke. Waktu sudah siap. Waktu dimulai ketika saudara kekristenan berbicara, silakan. Anton mau jawab dulu? Aku dulu, kamu dulu. Nggak apa-apa. Siapa dulu? Terserah. Santai aja. Ya, saya singkat aja deh, nanti Pras habisin. Jadi, pertama, Kores ya, kenapa pakai perwakilan? Jadi kan Pras tadi sudah jelaskan bahwa Yesus yang adalah firman itu adalah gambar perwujudan dari Bapa yang tidak kelihatan. Begitu. Jadi kenapa seperti itu ya, karena ya Bapa tidak bisa dilihat. Jadi supaya umatnya bisa melihat, maka perwujudannya lah gitu, gambarnya lah itulah gitu ya, seperti itu. Nah itulah firman seperti itu. Nah kemudian untuk kepada Juma ini, Juma sendiri harus diluruskan pemahamannya, karena basic dari pertanyaan-pertanyaan dia itu sebenarnya pemahamannya keliru, bahwa satu Tritunggal itu adalah 3 Tuhan, itu adalah keliru. Kedua, Yesus di luar Tuhan. Anda tadi mengatakan sebagai dasarnya Yesus mengajarkan dirinya bukan Tuhan, itu enggak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya bukan Tuhan, justru terbalik. Begitu ya, jadi pertanyaannya basicnya aja udah salah dari Bang Zuma. Ya silakan deh Pak Pras. Ya, oke. Gini, saya bukan mengatakan bahwa Tritunggal nggak ada di dalam Alkitab, saya mengatakan istilahnya gitu ya. Jadi nggak perlu dibentrokan dengan teman-teman yang sangat dan menggunakan istilah-istilah itu nggak apa-apa ya. Jadi yang nggak ada itu istilahnya gitu loh. Di dalam Alkitab nggak ada gitu ya. Itu hanya sebagai satu terminologi untuk sebuah kejelasan gitu.
Kemudian tadi udah dijawab ya, Bapa itu tidak pernah kelihatan, Bapa itu nggak bisa menampakkan diri kepada manusia secara langsung gitu. Perwujudan daripada Bapa itu adalah anak, gitu ya. Kemudian kita harus lihat bahwa sifat daripada Allah itu maha hadir. Dia bisa hadir di semua tempat, ruang, titik, ruang, dan waktu, dengan seluruh keberadaan dirinya, tapi seluruh titik ruang dan waktu itu tidak mampu memuat dia karena dia memenuhi seluruh ruang dan waktu. Allah itu bisa maha hadir, dia bisa ada di banyak tempat pada saat yang bersamaan. Lagi pula Allah itu menyatakan dirinya plural, ya. Elohim itu plural, kemudian kata kerjanya plural. Jadi Allah itu bukan satuan bukan diri yang dihitung dengan satuan. Jadi dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan berarti 3 gitu loh. Ya. Jadi pada waktu anak menyatakan diri, perwujudannya menyatakan diri, dia mengambil rupa manusia. Lalu memang dia adalah memiliki kemanusiaan itu, makanya kita mengatakan ada natur manusia. Lalu kalau ada natur manusia, bukan Allah gitu. Nah, tetap dia adalah Allah ya. Allah itu tidak pernah bisa berubah. Jadi makanya dikatakan satu pribadi dengan natur manusia dan natur ilahi gitu ya. Nah, pribadinya itu adalah pribadi anak Allah gitu ya. Nah, kemudian keilahiannya tetap memenuhi seluruh ruang dan waktu dan tak berkurang gitu ya. Tapi dalam kehidupannya sebagai manusia dibatasi gitu ya. Mengosongkan dirinya dengan apa? Dengan mengambil natur manusia itu. Bukan kealahannya jadi nggak berfungsi sama sekali, enggak gitu ya. Kealahan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Jadi kita lihat pada waktu anak menyatakan diri sebagai manusia, kemudian kok ada Bapa, ada itu, nggak ada masalah ya. Allah itu tetap memenuhi seluruh ruang dan waktu. Ya, bagi dia yang sebagai manusia menyebut Tuhan yang tak bisa dilihat Tuhan Allah itu nggak ada masalah gitu ya. Tetap itu adalah nggak menjadi 2 Allah ya, tetapi ada tetap satu Allah, karena satu Allah itu bisa ada dimanapun. Dia bisa ada di sorga, bisa ada di bumi, dan bisa ada di segala tempat. Dan di dalam posisi keterbatasan seperti di dalam ruang dan waktu ada titik koordinatnya, dan di dalam aspek dia menjadi manusia, maka bagi natur kemanusiaannya ya Tuhan atau Bapa itu ya Allahnya gitu ya. Ya, itu nggak ada saya mau masalah nambahin itu, jadi sedikit dia ada ya dalam sebuah tentang gimana? terminologi. Ya, terminologi Ya silakan. Trinitas itu terminologinya tidak ada di dalam Alkitab gitu ya, tetapi pemahamannya ada. Artinya doktrin itu dibangun berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Jadi saya mau kasih contoh sama dengan tauhid ya. Tauhid juga kan kata-katanya sebenarnya tidak di dalam Alkitab. Tadi Kores membacakan surat Al-Anbiya 91, tapi sebenarnya tauhid kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia tauhidnya itu kan di dalam kurung gitu ya. Kalau di dalam bahasa Arabnya kan bukan tulisannya tauhid, tetapi wahid ya. Wahid ya, intinya seperti itu. Nah, oke, silakan Pras. Terus kemudian masalah dari tunggal itu mungkin kalau dikasih perumpamaan ibarat seperti H2O ya, H2O zatnya satu, kemudian ada 3 perwujudan. Pakai analogi gitu ya. bahaya nanti bro. Ya oke, saya nggak pakai analogi lah, tapi intinya begini. Waktu habis. Ya oke. Oke, Bro, ini terima kita kasih. nanya Saya bro. bisa- Bagian kita Oke, nanya. iya, belum, Ahi. Enggak, Belum, bro. bagian kita ditanya. Sorry, salah ngomong. Iya, betul. Nah, sekarang kami berikan terkait analogi tadi saya jadi ingin menjawab karena kimia, tapi nggak jadi. Oke, baik, terima kasih luar biasa atas jawaban dari saudara kekristenan. Kami berikan kesempatan 3 menit, 3 menit, Ahi Manes. Kami berikan kepada saudara Muslim untuk memberikan respon. Kita settingkan dulu, Ahi Manes, 3 menitnya. Baik, terima kasih. Waktu dimulai ketika saudara Muslim berbicara. Silakan. Silakan, Dek. Oke, siap Gurunda. Waduh, ternyata dikoreksi lagi ya. Jadi dibilangnya istilahnya sama terminologinya tidak ada. Tapi tetap aja kan ujung-ujungnya pemahamannya datang dari manusia gitu. Karena istilah dan terminologinya tidak didatangkan oleh Tuhannya itu sendiri gitu.
Makanya denomnya ada ribuan karena masing-masing manusia merasa punya hak untuk menjelaskan gitu. Sama ini juga, kalau misalnya penjelasannya Allah itu bukan kesatuan, ya Allahnya banyak. Kan gitu. Kalau Allahnya itu ada banyak, ya bukan satu. Simpel ini logika simpel. Sama ini juga ya. Jangan mentang-mentang Yesus firman lalu dibilang Yesus datang maka Bapa itu kelihatan. Enggak. Harus Bapaknya. Inilah klaim kekristenan yang harus dibuktikan gitu. Kalau misalnya memang Tuhannya bisa kelihatan, Bapaknya itu harus kelihatan. Jangan diwakilkan sama firman. Katanya bisa maha hadir. Kenapa firmannya yang turun? Bapaknya turun. Kami mau Bapaknya. Kami nggak peduli firmannya apaan. Bapaknya yang turun. Itu kan yang kalian janjikan. Tuhannya kelihatan. Nah, Bapaknya itu yang harus kelihatan. Kalau nggak ada ya udah. Klaim kalian gagal. Sama, iya itu ya nggak boleh diwakilin. Sama soal tauhid dalam kurung, tadi gue baca Arabiknya deh. Itu di Arabiknya itu umat tawahidan. Kenapa taknya kalian hilangkan? Jangan kalian fokus ke terjemahan, orang gue baca Arabiknya tadi. Itu sudah. Silakan Guru dah. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah membantah dirinya itu adalah Tuhan, saya rasa itu keliru. Karena Bapa ya itu artinya adalah Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan Bapakku, itu sama dengan Tuhanku. Berarti kalau Yesus bertuhan, itu udah jatuh. Itu udah pukul palu itu. Yesus berarti memanggil Tuhannya. Banyak ucapan-ucapan Yesus yang mengatakan Bapa, Bapakku yang ada di surga, Bapak kami yang di surga, ya di depan Bapa di surga, depan Bapakku yang di surga. Banyak datanya, puluhan bahkan ratusan. Dengan kata Bapakku itu mencerminkan bahwasanya Tuhanku. Karena nggak mungkin Bapa dalam arti kata bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi ini punya anak, sehingga anaknya juga Tuhan. Berarti Bapa yang dimaksud di sini adalah Tuhan. Sehingga kita mengatakan Yesus menyeru Tuhannya. Makanya dalam bahasa Aramaik jelas dikatakan Eli, Eli, Tuhanku, Tuhanku. Nah, Tuhan tidak mungkin bertuhan. Dengan begitu Yesus telah membantah ketuhanannya. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang mengambil rupa manusia, itu keliru itu. Itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus sendiri bahkan mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Nah, berarti ketika kita melihat Yesus, memandang Yesus, kita tidak sudah memandang Tuhan, tapi memandang utusan Tuhan. Habis, maaf. Demikian. Oke, ini aku jawab dulu ya. Waktunya habis. Dulu Baik, kita settingkan dulu 5 menitnya. Enggak, soalnya tadi yang untuk- tauhidin itu bukan waktunya kita, itu nanti untuk pertanyaan. Ini untuk jawab doang. Oh, gitu. Oke, Iya, sebentar. tauhidin. Kita settingkan. Tauhidin yang aku tauhidin mau itu bantah nanti. Polres itu sebenarnya. Iya, jangan. Waktunya berapa nih Gua waktunya? tahu. 5 menit, Ahi. 5 menit. Iya, 5 menit, kita settingkan dulu waktu 5 Timernya menit. hilang-hilang. iya. Kita Nggak, berikan waktu 5 aku menit. tahu kamu Iya. mau jawab Oke. itu. Kasih waktu dulu deh ya. Kasih waktu aku Iya. loh, Pras. Siap. Jangan. Oke, jangan Gue buru-buru. bilang juga si Pras ngabisin waktu dari tadi. Baik, kita berikan kesempatan 5 menit bagi saudara kekristenan untuk merespon jawaban. Waktu dimulai ketika saudara kekristenan berbicara, silakan. Sekali lagi, Bapa itu adalah Allah yang tidak kelihatan. Gak bisa menunjukkan dirinya untuk tampil secara fisik, itu gak bisa. Yang tampil secara fisik apa? Yaitu anak. Anak dan Bapa apa? Satu Allah yang sama. Ini ya. Sampai seperti apa? Kita nggak tahu orang Tuhan di dalamnya seperti apa, kita mana tahu. Ya. Nah, kemudian kita lihat dia menciptakan ruang dan waktu. Dia itu tidak dibatasi ruang dan waktu karena dia pencipta waktu. Bagaimana dia lebih kecil daripada waktu dan ruang. Kemudian di dalam ruang waktu ini ada titik koordinat. Bagi kok saya punya ditutup ya, share screen-nya ya.
Waktunya stop dulu, waktunya stop dulu. stop. Saya punya whiteboard ini untuk Aduh, penjelasan. saya ke-mute. Oke, sudah Ya. terlihat? Ya, oke. Oke, silakan. Nah, bagi kita yang ada di titik ruang dan waktu, kita melihatnya ini adalah satu-satu nih. Satu-satu. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana. Tetapi buat Tuhan, itu adalah satu keberadaan. Seperti apa? Kita nggak tahu. Seperti contohnya, Tuhan mendengarkan doa kita. Yang doa berapa orang? Andai kata 7 miliar, Tuhan bisa dengar semua. Bisa. Seperti apa? Kupingnya 1 atau 7 miliar? Gitu. Kita jangan nggak bisa membayangkan itu. Itu adalah keilahian gitu ya. Yang kita terima berdasarkan apa yang diwahyukan gitu ya. Jadi Tuhan ada dalam keadaan seperti itu. Nah, siapakah Yesus? Yesus adalah the image of the invisible God. Ya, dia mengenakan natur manusia. Nah, di dalam natur manusianya ini dia melakukan apa? Melakukan apa yang diputuskan dan dikehendaki oleh Allah, gitu ya. Nah, di dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam natur manusianya ini, buat natur kemanusiaannya ini, Allah adalah Allahnya, gitu ya. Jadi dia menyebutnya Bapa, Tuhan, Allah, nggak ada masalah gitu ya. Dia sebagai Mesias, dia ada di dalam peran ini, gitu. Nah, di dalam peran ini Allah adalah Bapanya, Allah adalah Bapa adalah Allahnya, nggak ada masalah, ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa sekalipun dia ada di dalam natur dan mengenakan the image ini, ya, dia bukan Allah, kealahannya hilang, enggak, gitu ya. Nah, tapi dia di dalam pribadinya ini, dia hidup di dalam natur manusianya, gitu. Tetapi apakah keilahiannya hilang dan dia tidak bisa bertindak sebagai sang ilahi? Kalau dia mau bisa, makanya dia mengatakan before Abraham was I am, dan tidak ada seorang pun yang turun dari sorga selain daripada dia yang saat ini ada di sorga. Dia yang ada di bumi dan ada di sorga. Jadi dia ada di mana-mana. Di dalam hal apa? Di dalam hal keilahiannya. Ya, oke. Silakan siapa namanya? Oke, terima kasih ya. Pertama saya mau jawab dulu untuk Kores. Jadi bukannya penjelasan kami yang dikoreksi, tetapi pendengaran Kores yang harus dikoreksi karena Kores salah mendengar gitu atau salah paham. Jadi pemahaman Kores yang harus dikoreksi. Kemudian tolong waktunya dihentikan dulu ya. Saya mau share screen. Oke, Stop, waktu kita ya. pause dulu. Bentar, Silakan, Bro. caranya topnya gimana ya sebentar ya? Ya, jadi sebenarnya Tritunggal itu sama, tidak ada istilahnya nggak ada. Gitu. Rumusannya juga nggak ada di dalam, tetapi pemahaman jelas ada. Nah, kalau tauhid itu kan juga sama, katanya tidak kata-kata tauhid tidak ada, gitu. Perumusannya juga ya yang Anda klaim kan perumusannya gitu, yang apa namanya wahid dan sebagainya gitu ya. Kalau ini kan, walaupun saya nggak bisa bahasa Arab, tapi kan ini ada toolsnya gitu loh. Tidak ada kata-kata tauhid ini, adanya wahidatan, one ini. Jadi bukan Anda jangan nambah-nambahin ya, tauhid itu yang memang di dalam kurung di dalam bahasa Indonesia begitu. Itu aja sih. Kemudian sebentar. Kemudian apalagi? Ya, Bapa artinya Tuhan, Bapakku Tuhanku, betul. Tetapi apakah berarti Yesus menyangkal Tuhan, menyangkal dirinya Tuhan pada saat Yesus menyebut Bapa sama Tuhanku? Jelas tidak. Ya, itu pemahaman Anda yang keliru lagi, Bang Suma. Sepertinya Anda memahami penjelasan Yesus itu menurut konsep Quran. Nah, itu jelas nggak bisa disatukan karena pemahamannya kalian beda, gitu ya. Kalau kalian memakai pemahaman kalian yang Muslim, ya jelas pemahamannya jadi mohon maaf jadi keliru-keliru gitu ya, gitu. Kemudian apalagi ya, saya itu aja sih dari saya. Saya agak ragu ya penjelasan Pras bisa ditangkap oleh mereka. Kalau yang simple aja mereka nggak bisa nangkap gitu loh. Ya, Pras mau tambahin silakan. Oh ya, enggak apa-apa, udah biarin. Kalau aku lebih suka pakai pendekatan yang praktikal gitu loh.
nggak yakin Iya. gitu kalau pendekatan kamu itu bisa dipahami oleh mereka. Oke. Baik, Silakan. oke, tepat sekali waktunya habis, luar biasa. Baik, Imam Villa, demikianlah pertanyaan pertama dari saudara Muslim yang sudah dijawab dan direspon juga oleh kedua pihak. Kita berikan waktu 2 menit kepada saudara kekristenan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan kepada saudara Muslim kami. Waktu dimulai ketika saudara Kristen berbicara, silakan. Ya, silakan Pak. Siapa namanya? Langsung aja, Antonius. Pras. Hah? Kamu lah. Oh, oke. Begini, menurut saya rasionalitas Bapa, Putra, dan Roh itu lebih lebih konkret gitu. Jadi Allah yang bukan ciptaan masuk ke dalam dimensi ciptaan yang dia ciptakan, ya, melalui the image, ya, dia mengambil rupa ciptaan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, mengambil tubuh, gitu ya. Karena kealahan itu sendiri bukan ciptaan, gimana bisa dilihat, gitu ya. Dan nggak bisa ada bentuk tertentu. Kalau kalian mengatakan akan datang kalian bisa lihat, tetap aja waktu kalian lihat, kalau itu kalian bicara itu adalah kealahan, maka berarti kealahan itu suatu wujud tertentu, bentuk tertentu gitu. Jadi ada ruang dan tertentu gitu. Coba kalian jelaskan. Jadi kalau yang kita kan jelas, kealahan tetap sama sekali sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah bisa dilihat. Itulah kealahan gitu. Karena manusia ciptaan nggak bisa masuk dalam dimensi pencipta, nggak bisa. Yang bisa adalah Allah yang menciptakan. Ya, silakan. Ya, jadi tadi kan kalian di awal menjelaskan bahwa pemahaman Tuhan kalian itu masuk akal, logik. Justru ini akan menjadi buat saya klaim Anda logik itu yang membuat saya merasa tidak masuk akal. Karena pada saat Anda mengklaim Tuhan Anda logik, berarti Tuhan Anda terbatas oleh logika Anda, begitu loh. Makanya kenapa di dalam kami ada istilah transenden. Transenden itu sesuatu yang tidak bisa dipahami manusia karena di luar jangkauan kita, di luar alam semesta gitu loh. Nah, Anda mengakui Tuhannya itu, Tuhan kalian yang di luar alam semesta itu bisa dijangkau oleh akal kalian, maka menjadi tidak masuk akal buat saya. Contohnya zat Tuhan aja kalian tidak bisa jelaskan gitu loh. Sama kami juga hakikat Tuhan kami tidak bisa kami jelaskan. Terima kasih saudara kekristenan, waktunya habis. Jadi tadi hanya 1 pertanyaannya berarti ya, Bro Antonius? Ya, saya menyangkal aja deh. Oh baik, hanya menyangkal saja. Oke, baik. Yang tadi yang siap, diklaim baik. Kita logik tadi. Oke, terima kasih. Kita settingkan waktu 5 menitnya bagi saudara Muslim untuk menjawab. Waktu dimulai ketika saudara Muslim berbicara. Silakan. Mana Dek? Silakan. Siap, aku mau share screen. Tunggu ya. Silakan. Dulu di play, belum ngomong. Siap. Kita siap-siapin dulu ini. Lalu kemudian kita ke sini. Ini pertama misalnya kita Alanbia kata per kata ya. Tunggu, Alanbianya belum. Alanbia 92 kata per kata. Mana ini ya? Kita buka. Nah, di sini kan lu Alanbia mana nih? 76 77 92 90 92 kan gini ya. Nah kan ini dari tadi gue nggak bahas ini, kenapa dibelokin sih Pras? Yang gue bahas itu ini nih, umat tahu wahidan. Di sini ada tasjid, lihat, sehingga taknya tuh ke sini, umat tahu wahidan gitu. Nah jadi tauhidnya tuh ini nih,
tauhidnya tuh nyatu gitu. Paham gak lu? Jadi jangan dibilang lu bahas-bahas yang sini, gue nggak bahas ini dihilangin nggak apa-apa karena tauhidnya tuh ada di sini. Selamat datang di kebenaran. Nih ta wahadata wahidan umata wahidan. Nah kalau Tritunggal, trinya mana? Kalau misalnya kalau lo pengen main potong-potong begitu, trinya mana trinya? Nggak ada trinya. Tunggal semua isinya. Sekarang kalau tunggal doang, udah gugur itu ke Tritunggalan, kan gitu. Nah berikutnya soal zat. Ini zat. Nih annahu kama anna abalahu hayatu fi dzatihi. Ini Yohanes 5 nomor 26 yang dimana nanti bahasa Indonesia sebagaimana Bapak mempunyai kehidupan sendiri dan anak juga mempunyai kehidupannya diri sendiri. Nah, di sini perhatikan ini dzatihi. Kita copy. Cut, apa sih zat? Kan ini cuma masalah terjemahan, bukan konsep. Gitu, bukan konsep ini. Tuh, kita copy aja ke sini. Tuh, apa? Zat itu adalah sendiri yang sama yang di dalam dirinya dengan sendirinya. Tuh, zatihi. Udah kelar. Itu zat. Apa sih susah banget kayak begini gitu. Jadi zat itu bukan konsep, itu hanyalah padanan kata dalam Arab yang dalam bahasa Indonesianya ada padanannya. Tauhid konsep. Ada di dalam Al-Quran, ada Al-Anbiya 92. Tritunggal mana? Kalian jangan dulu lari ke pemahaman, ke pemaknaan kalau Tuhannya sendiri tidak menyatakan seperti itu. Nggak boleh. Itu sama saja dengan kalian menyumpalkan kata-kata kalian sendiri kepada mulutnya Tuhan kalian. Nggak sopan ini, kejahatan dalam teologis namanya. Lanjut soal ini ya. Soal Tuhan kelihatan. Mana Bapaknya? Bapaknya mana bapaknya? Kalau bapaknya kelihatan ya itu beresin dulu baru tanya ke kami gitu. Karena kan kalian gitu janjinya. Dan nggak boleh diwakilin. Firman kelihatan firman, bapak beda lagi. Terus kalau misalnya diakuin cuma pemahamannya ada ya udah dari manusia datangnya, bukan dari Tuhan. Gimana sih? Bapaknya dulu mesti kelihatan, baru kita ngobrol soal Allah. Oh masa diwakilin? Karena begini posisinya, kalau kalian bilang satu kesatuan, satu kelihatan, semuanya mesti kelihatan. Gak bisa cuma firman doang kelihatan, Bapak sama Roh Kudus gak kelihatan. Harus kelihatan tiga-tiganya berbarengan. Nah sekarang Bapaknya mana menjadi manusia, kan gitu. Kalau firman bisa menjadi manusia, Roh Kudus dan Bapa harusnya ikut-ikutan juga menjadi manusia. Gak boleh satu, Tritunggal loh, kesatuan. Itu ya, silahkan Gurunda. Iya. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai kata tauhid, itu bukan hanya sekedar konsep saja, tapi memang merupakan satu yang dilafazkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saudara-saudara perlu memahami bahwa hukum Islam itu sumbernya ada dua, Al-Quran dan hadits. Nah terkait dengan tauhid, itu Rasulullah sendiri yang kemudian melantunkan, melafazkan bahwa konsep kita, kaidah kita di dalam bertuhan itu adalah tauhid. Itu bisa Anda lihat di dalam kitab Ahmad ya, hadis nomor 7697. Ketika kemudian Abu Hurairah berkata tentang suatu pernyataan yang diterima dari Rasulullah Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Gurunda. Iya. Mohon maaf waktunya habis. Oke. Baik, Afwan, maaf. Afwan, nanti Nggak apa-apa, Iya. Kita set mohon maaf. Kita settingkan 3 menit, nanti masih ada waktu untuk merespon. Ahimanes. Siapa namanya? Anton, lu mau respon dulu tentang tauhid? Oke. Ya, boleh Kami deh. berikan Aku waktu nanti 3 yang menit respon untuk itu ya, merespon. tentang bapak sama anak ya. Paling aku respon dikit. Oke. Ya, tolong di-share Siap. screen ya. Ya, siap. Waktu dimulai ketika Saudara Kristen berbicara, silakan. Ya, sebentar. Ya, maaf nih Kores ya, buat saya
penjelasan kamu logikanya nggak masuk ya. Mungkin menurut kamu masuk, tetapi kalau saya tangkap sebagai lawan pendebat kamu agak mencong-mencong, bukan agak mencong agak lagi, tapi mencong-mencong gitu ya. Kamu kan mengklaim bahwa Trinitas tidak ada kata-kata di dalam Alkitab. Saya juga melihat yang sama, kata tauhid juga tidak ada. Kalau kamu bilang ada kata ta, terus tiba wahid dengan lompatan beberapa kalimat kata, Anda bilang itulah tauhid, ya itu sama aja gitu. Itu kan dicocok-cocokkan begitu. Tetapi memang kata-kata tidak ada. Ini saya ngambil dari Qurano.com. Ini kata-kata bahasa Arab. Ya tidak ada tauhid di sini. Wahidatan ya. Kalau Anda mau tafsirkan wahid sama dengan tauhid dengan penambahan Itu kata apa, tahu apa silakan aja. tahu itu tuh? Tahu itu apa? Tahu yang Itu ada. mana? Ini kan saya lihat yang wahidatan ini. Kasih waktu ke dia, waktu Ya. berhentiin dulu, Oke. kasih siapa namanya, Waktunya Kores diberhentiin dulu. tunjukin. Waktunya diberhentiin Oke. dulu. Oke, kita pause tunjukin dulu ya. waktunya Jimenez. Waktunya Ya, pause saja dulu. silakan. Itu. Oke. Bukan siap. wahidatan yang itu, ada 2, Bre. Ya ini saya ngambil dari Anbiya ayat 92. Gini deh, nanti waktunya kamu buka yang apa namanya, ini dari apa, Qurano ya. Kamu Ya ini Qurano ya, ini Qurano.com-nya, kamu Qurano biar tunjukin seperti gini. yang ini. Ya, Ya. walaupun saya pakai Qurano ini jelas tidak ada tauhid sama sekali, wahidatan. Tadi saya juga ditunjukin yang dari versinya Kores, itu juga tidak ada tauhid, adanya kata tak di ujung sana sama wahid sebelah sana, tiba-tiba jadi tauhid. Saya hubungannya apa gitu, tiba-tiba Coba timernya dijadikan pause dulu tauhid, ya. gitu Ini ya. timernya kekristenan Oke. pause dulu ya. Ini ada Siap, kita tasjid, pause perhatikan di wawunya. Jangan terjemahannya. Itu lihat ini. Wawunya itu ada tasjid. Gini, Maka sebentar, tanya itu Kores, bisa Kores. disambungkan ke wawunya gitu loh. Kores, kalau Makanya memang di begitu, terjemahan-terjemahan kenapa itu nggak ada umat tauhid di sini? tahu. Sebentar, Kenapa nggak ditulis tauhid di sini loh? Enggak, sebentar. Kores Itu seperti nanti itu. Ya nanti karena Kores memang jawab tauhid kan dengan akar katanya tunjukkan wahid kata-katanya. gitu loh. Ya itu akar kata Enggak, kan. Kores, kamu nanti buka sendiri ini, nanti kamu tunjukin pakai tanda panahnya apa kan, kamu bisa tunjukin tuh. Dia Kalau pindah lagi sekarang kan data kamu nggak ini ya. bisa. Ya, kamu nanti tunjukin ya, nggak apa-apa, nanti aja. Enggak, Pras, dia udah Oke. tunjukin, Pras. Tadi dia tunjukin. Cuman itu lompat beberapa kata di menurut dia tuh jadi satu. Ta sama wahid, beberapa tawahid kata. gitu. Tadi kan saya udah nunjuk. Tadi Anda nunjuk satu kata ta di mana gitu. Yang ada artinya adalah, terus yang satunya wahid. Nah, Anda mengartikan itu ta itu dengan wahid jadi tawahid dari tauhid gitu. Ya, artinya itu tidak tertulis, sementara itu Anda memahami seperti itu. Ya, itu hak Anda sih, cuman jangan Anda klaim itu ada gitu tulisan itu di dalam kitab Anda. Sebentar. Bilang itu tafsiran gitu ya. Oke, sebentar. Ini sudah jalan waktunya atau saya Waktunya mohon izin dulu? jangan jalan dulu. Dia kan Oke, sebentar. bahas anggapin Kores. Baik. Oke. Silakan Bang Kores, mungkin masih ada? Enggak, lanjut aja. Ini udah Ya, cukup. nanti Ini aja. udah kebukti Kores kok. nanti aja. Oke. Udah, Sebentar. lanjutin. Sebenarnya waktunya Syarifin tadi Habis ya. enggak, Enggak, masih masih ada. ada 2 menit. 2 menit 9 menit. Sebentar Bro Antonius, sebenarnya tadi kalau dibaca dari kanan ke kiri itu Bro kelihatan. Umat tahu, tannya di sana di kanannya, baru wahidatannya di kirinya. Tadi bacanya Iya. begitu. Iya, itu Oke. seperti itu maksud saya. Umatan Baik. dan itu kan ada lompatan gitu loh. Ya nggak apa-apa, nanti dijelasin dengan gambar yang tadi itu ya, Qurano. Iya, itu umatan aja artinya religion, satu wahidatan artinya satu, Baik. kok tiba-tiba Ya, jadi oke. tauhid. Oke, Oke. udah. Baik, kalau bisa kita langsung bisa bernarasi lanjutkan ya. Sebentar, 2 ya, menit tapi kok 9 waktunya detik. ini ya, waktunya tiba-tiba tinggal 2 menit gitu loh. Kan Kan 3 baru menit aku Bro. mulai. Enggak, Saya- kita 3 3 menit. ya, sorry. Kan 3 menit, Ya, 3 menit oke, tadi. Iya. Oke. Ya, Iya. oke. Oke, Ya, kan 5 menit. silakan Nah, kemudian dilanjutkan. Kores bilang, mana Bab Anda nggak bisa terima penjelasan bahwa Yesus adalah Waktu silakan wujud, dijalankan. Terima wujud kasih. Allah yang terlihat. Nah, Anda mengharuskan Bapa dan Roh Kudus juga bisa dilihat. Nah, dalilnya apa? Gitu, bahwa Bapa dan Roh Kudus dilihat. Anda harus tunjukin dalilnya, jangan bilang nggak bisa. Gitu ya, dalilnya kenapa nggak bisa? Dalilnya apa? Harus dari Alkitab dalilnya, jangan dari kitab lain. Gitu ya. Anda memberikan syarat tanpa dalil. Ya, silakan Pras. Oke. Aku nyambung lagi dulu yang tauhid itu dari Al-Anbiya atau apa. Itu tidak bicara Allah itu tauhid, nggak bicara itu. Bicara hanya ada kata tauhid. Ada kata tauhid ya ada urusannya apa.
Yang kita perlu adalah Allah adalah tauhid gitu ya. Konsep Allahnya tauhid gitu ya. Kemudian yang saya mau jelaskan, kealahan itu nggak bisa dilihat, bro. Anak Allah adalah Allah, Allahnya nggak bisa dilihat. Yang dilihat apa sih? Allah mengambil natur ciptaan gitu ya. Makanya dia menyatakan diri dari perjanjian lama dikatakan teofani. Tetapi di dalam perjanjian baru dia benar-benar menjadi dan mengambil natur itu buat dirinya sampai kepada ke depan, itu yang kelihatan selalu natur daripada ciptaan. Kealahannya dari anak Bapa Roh Kudus tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena Allah tidak termasuk dalam ciptaan. Jadi Allah itu sampai selama-lamanya tidak kelihatan. Manusia tidak bisa dan makhluk tidak bisa melihat dia. Yang kelihatan adalah Allah bisa mengambil natur. Jadi dia nggak perlu melalui perantara ciptaan lain, tapi dia mengambil ciptaan itu adalah dirinya, gitu. Dia mengambil natur manusia. Itulah Yesus Kristus, itulah anak Allah. Ya, jadi anak Allah itu memiliki dua natur. Nah, natur manusianya ya manusia, tapi dia mengambil natur manusianya itu bagi dirinya, gitu ya. Jadi yang bisa kelihatan apa? Natur manusianya. Kealahan daripada anak Roh Kudus segala adalah satu Allah dan Allah tidak bisa dilihat. Itulah konsep di dalam Alkitab. Allah sama sekali tidak bisa dilihat. Jadi Bapa nggak bisa dilihat, keilahian daripada anak pun nggak bisa dilihat, daripada Roh Kudus nggak bisa dilihat. Dan itu adalah satu diri Allah. Itu kok mati. Baik, terima kasih. Iya. Kok mati. Kenapa timer? Iya, tapi saya yakin ini sudah habis ya, Bro. Karena 5 detiknya pasti sudah habis. Lebih saya. Oke. Iya, terima kasih. Bang Imanes, mohon konfirmasinya untuk waktunya. Kita settingkan 5 menit untuk saudara Muslim memberikan tanggapan atas respon dari saudara Kristen. Waktu dimulai ketika saudara Muslim berbicara, silakan. Ya, silakan, Dek. Gurunda, Sorry, kas pertanyaan Gurunda. saya ya. Saya lupa kok saya jelasin Aku ini aja ya. Aku semenit aja Gurunda. Ya, Jadi sebentar. Misalnya kita ini kita ke sini. Tunggu ya. Kita mau nyiapin dulu datanya. Gak apa-apa, santai aja bro. Ini. Sampai aja Pras. Oh, apa-apa biar gua mau dia ngambil dapet Arabiknya kok, dulu. saya dari tadi bicara ternyata saya ke-mute, ya ampun. Baik, Iwan Villa, sambil menunggu saudara Muslim kita, Brother Kristus untuk menyiapkan data, jangan lupa untuk Iwan Villa semuanya yang ada di live chat di seluruh menara siar, jangan lupa untuk memberikan like, comment, subscribe, dan share-nya, dan terima kasih, semoga menjadi amal jariah untuk Iwan Villa semuanya. Mari kita dukung semuanya oleh channel-channel Muslim, oke? Terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Baik, timer masih kita pause dulu. Ini di sini. Hal ini juga nanti berlaku untuk saudara kekristenan. Ketika mau mencari data, kami akan mempause timernya untuk memberikan waktu saudara kekristenan untuk mendapatkan data. Kalau sudah, baru kita jalankan timer kita. Iklan. Baik, Ahi. Kalau ada wifi ditanya sampai besok nih. Di sini kan dapat nih. Nih aku share screen sekarang ya. Perhatikan ini. Oke, siap. Waktu timer dimulai, silakan. Nah, kita ke nah ya di sini. Ntar aku share di sini. Nah, ini ya hadits ya. Ini hadits Imam Bukhari 6286
6824 di sini ya. Tuwahidulloha, mengtauhidkan Allah. Nah, di sini ya, tuwahidulloha. Perhatikan di sini. Ta, wa, ha, dal, wau. Kita lihat ke sini. O. Tuh. Ta, wa, ha, da, ta. Kan ini ada tanya, lihat udah ta langsung wau gitu. Kok nggak nangkep? Mana loncat beberapa kata, mana ini? Abis huruf ta emang ada kata lagi? Kan nggak ada. Kenapa dipelintir-pelintir? Udah kelar di sini. Sekarang kalau Tritunggal, mana akar katanya deh? Trinya mana deh? Kan nggak ada juga. Tritunggalnya sekarang apa lagi? Makin gugur, makin nggak ada. Jadi ya udahlah, terima aja kenyataannya. Tauhid ada, Al-Quran ada, haditsnya ada gitu. Menjadikan Allah satu-satunya Tuhan itu ada gitu tertulis. Dari orang-orang yang berotoritas, kalian mana? Dan sekali lagi, kalau satu kesatuan, satu kelihatan, semua kelihatan. Nggak boleh diwakilin. Sampai nggak ada sama sekali terbukti, ya udah gagal. Tuhan kalian nggak kelihatan ternyata. Itu intinya. Silakan Gurunda. Simpel Ya. ini. Jadi sebenarnya gini, teman-teman Kristen kita ini tahu kok bahwasanya konsep tauhid itu adalah konsep yang dilafazkan oleh Rasulullah seperti yang diterangkan oleh Dinda Kores. Juga di dalam banyak hadits yang mengatakan tentang tauhid. Contoh ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya ketika bercerita tentang apa yang diterangkan oleh Abu Hurairah. Di situ Rasulullah mengatakan kala faghfira lahu, menuju kepada Allah, lalu kemudian dikatakan biha walam ya'mal khairan qattu illa tauhidah. Itu jelas di situ ya. Bahwasanya mereka tidak pernah melakukan amalan, mereka tidak pernah kemudian melakukan prosesi pengamalan, penyimpangan terhadap penyembahan kepada Allah. Oleh karena itu mereka diampuni, dan dikatakan hadits ini bahwa mereka tidak melakukan suatu perbuatan kecuali tauhid, yaitu mengesahkan Allah, tidak kemudian menduakan Allah. Nah, terkait dengan apa yang saudara katakan di dalam kitab saudara itu sangat jauh, karena kenapa? Yesus manusia sementara Tuhan itu bukan manusia. Nah, jadi kalau bicara mengenai tauhid, Islam itu udah final. Ya, Islam itu udah final. Kenapa? Karena itu adalah konsep tatanan yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dari mana saduran ini? Dari Al-Ikhlas, dari pernyataan Allah, Wallahu alladzi la ilaha illahu. Lalu kemudian pernyataan innani ana Allah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Itu konsep-konsep tauhid itu. Tauhid itu berarti puncak daripada bagaimana orang itu mengimani bahwa Tuhan itu satu, segala-galanya, hakikatnya satu, tidak terbagi. Apalagi bersekutu dengan Tuhan-Tuhan yang lain, baik itu Tuhan senior, Tuhan junior, dan seterusnya. Jadi nggak ada. Benar-benar tauhid ini artinya benar-benar bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak membagi diri seperti amuba, terbelah, dan seterusnya. Itu tidak seperti itu adanya. Atau membentuk diri dalam pribadi baru. Itu tidak. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwasanya lalu Allah mengampuninya karena rasa takut tersebut kepada Allah, padahal ia tidak pernah melakukan amalan perbuatan baik kecuali satu, yaitu tauhid. Apa itu? Tidak pernah menduakan Allah. Nah, ini yang diterangkan oleh iman kami sebagai seorang muslim. Silakan Adinda dilanjut. Tembarnya kita nggak lihat ya. 58 detik, Gurunda. 1 menit Gurunda, gas. Iya, jadi terkait dengan tauhid, kita umat Islam itu, kalau Anda pun tidak bisa menemukan ada kata tauhid dalam Al-Quran atau di dalam hadits itu tidak ada kata tauhid, berarti di luar tauhid itu berarti ada sekutu gitu. Nah, sementara di iman kami, Anda tidak bisa menemukan di Al-Quran atau di hadits bahwa ada Tuhan kami selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak akan pernah Anda temukan. Yang ada hanya Allah, Tuhan satu-satunya itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang terpenting kemudian adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dirinya. Apakah dia berawal? Apakah dia dilahirkan? Jika dia dilahirkan berarti dia punya awal. Kalau dia dilahirkan berarti dia bukan Tuhan. Karena kenapa? Baik. Dia punya awal. Habis. Saya kira begitu. Terima kasih Guru. Bisa nggak Terima kasih, temernya Saudara Muslim. ditampilkan ya seperti biasa. Nah, ini kelihatan nggak? Kalau di layar kelihatan. Timer. Oke, Ya, timer ini bisa baru digeser. kelihatan. Nah, ini Guru hilang lagi. Gitu. Timer digeser di sebelah kanan ada yang raise hand Bang Imanes, itu di situ timer bisa dilihat. Ini di ya. Oh iya Slide oke ke kanan. sorry. Iya, Oke Iya. baik. slide ke kanan. Baik, terima kasih. Baik, Imarvela, itu adalah round pertama untuk tanya jawab dan kita masuki langsung round kedua. Kami berikan waktu 2 menit kepada saudara Muslim untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan kepada saudara kekristenan. Kita settingkan dulu waktunya selama 2 menit. Waktu dimulai ketika saudara Muslim berbicara. Silakan. Oh, ini kita yang bertanya. Iya, Gurunda. Muslim Ya Gurunda bertanya. gas. Oke. Jadi gini, saudara saya Kristen. Di dalam kitab Anda 1 Korintus 8 nomor 6. Di situ diterangkan bahwasanya Yesus Kristus itu dikatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah dan yaitu Bapa, daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk kita hidup dan juga satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Nah, yang saya tanyakan kepada saudara, di sini dikatakan di kitab saudara, kita hanya memiliki satu Allah, yaitu Bapa. Artinya di sini Theos ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Yesus satu-satunya Tuhan. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Pertanyaan saya, Yesus itu adalah sesuatu. Dia adalah manusia. Apakah Yesus ini berasal dari Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu? Silakan. Baik, 30 detik silakan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya mungkin. Ya, kenapa Bapak diwakilin? Ini gue sangat terguncang ketika ternyata Bapak nggak bisa memperlihatkan dirinya sama sekali gitu. Tidak mendukung konsep kekristenan, Tuhan bisa kelihatan. Sedih ini. Jadi harus dibuktikan itu dan diberikan alasan terbaik kenapa Bapak kok nggak mampu memperlihatkan diri. Thank you. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan 5 menit bagi saudara Kristen untuk memberikan jawaban. Waktu dimulai ketika saudara Kristen berbicara, silakan. Ya, aku dulu, Pras. Pras, oke? Boleh. Ya, saya jawab dulu Bang Suma, 1 Korintus 8 ayat 6. Itu betul, jadi Yesus itu berasal dari Bapa. Segitu aja, simple. Begitu ya. Kemudian 1 Korintus 8:6 itu bahwa hanya ada satu Allah yaitu Bapa, juga harus chemistry ya, harus chemistry dengan Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah itu hanya satu yaitu Bapa, bukanlah penentangan terhadap keilahian Yesus ya, seperti itu gitu. Karena Yesus juga dikatakan ilahi, di surat Paulus yang lain Yesus dikatakan ilahi, dan di Yohanes 1 ayat 1 Yesus adalah ilahi begitu. Kemudian pertanyaannya Kores, kenapa Bapak diwakilin gitu? Lah kan tadi udah dijawab, Yesus itu adalah gambar dari Bapa yang tidak terlihat gitu loh. Ya, seperti itu. Jawabannya simpel aja. Kalau misal Kores nggak ngerti ya karena Kores pemahamannya selalu keliru gitu ya. Tadi kan Pak Kores diminta dalil nggak bisa tunjukin kan, kenapa Bapak harus
harus tiga-tiganya kelihatan gitu ya. Nah, Bapa itu bisa terlihat dengan cara apa ya? Melalui firman-Nya yang menjadi yang mengambil wujud teofani. Begitu cara Bapak untuk bisa dilihat. Kenapa Anda selalu tidak bisa terima itu? Karena Anda memandang Trinitas secara salah. Anda memandang Trinitas sebagai Triteos. Itulah Oke. kekeliruan Anda gitu ya. Pras, kalau masih ada waktu, sebentar, waktu tinggal berapa, Pras? 3 menit. Ya, itu terus 3 saja. menit. Masih 30. masih banyak kan? Sebentar, Pras. Silakan. Sebentar ya. Kemudian gini ya, sebentar, saya jadi lupa. Gimana ya, sebentar. Jadi Bang Suma tadi salah ya, Yesus manusia, Tuhan bukan manusia itu benar, tetapi pernyataan Anda itu separuh benar. Ya, Anda tidak lengkap. Yesus itu manusia, tetapi Yesus juga ilahi. Ya, itu yang tidak Anda keliru, Bang Suma, sehingga kesimpulan Anda keliru. Kemudian konsep tauhid ya Anda jujur kok mengakui tauhid itu konsep, tetapi Kores yang tidak jujur ya. Tolong waktunya dihentikan dulu, stop. Oke, waktu kita stop dulu, silakan. Itu nanti kita punya pertanyaan, bukannya sekarang. Sekarang kita jawab. Nggak apa-apa, singkat kok. Ya, kalau memang tauhid seperti yang Anda klaim tekstual, bukan tafsir, kenapa di sini tidak ada kata tauhid? Itu aja simpelnya, kan tulisan Arab nih, di dalam bahasa Latin, bacaan di dalam bahasa Latin. Anda Lu kan salah mengambil ngeblok di itu. sini. Wahidnya kan ada 2. Ya, Wahid mana lagi? Coba yang satunya lagi. Waktunya Nah stop itu ya. tuh, Kalau Kores Tan bicara, Wahid, Tan Wahid Dartan. waktunya di stop ya, karena ini Kores Oke, bicara. waktu kita stop dulu. Oke, silakan. Wahid yang mana coba? Makanya aku suruh kamu pakai ini, kamu pakai lagi, kamu punya data, kamu Nggak harus apa-apa, yang penting waktu siapa stop namanya dulu. Kurano.com, siapa namanya si Kores Ya, jelasin kalau pakai ini. gini loh, Kurano mau Kurano atau tidak, intinya yang tadi ditunjukin juga tidak ada kata tauhid. Dia mengartikan wahid dan tak di situ gitu loh. Ya, dia tunjukin tulisan Arabnya yang kita nggak ngerti gitu loh. Tulisan Arabnya dibilang tak di sini sama wahid itu dijadi satu kesatuan bacanya. Saya challenge dari sisi sini. Ini kan bukan karangan saya nih. Ini bukan karangan saya. Ini dari Kurano. Ini juga pasti, saya yakin kalau dibuka yang lainnya juga akan seperti ini. Nah, tanya ini kan dari umatan ini gitu loh. Yang di sini adalah religion. Jadi one religion di sini, and I am one, terus religion is your religion. Secara logika, gimana bisa one terus religion jadi tauhid? Ini kan yang ambil ta itu dari kata umatan di sini. Makanya kalau Kores bilang wahid di sini yang mana lagi gitu, kalau bukan wahid di sini. Wahidatan sini. Silakan Kores. Ini waktu dihentikan. Mana Wahid yang Anda maksud satu lagi? Mana sini linknya? Sini linknya. Ini nih, Kurano. Itu Kurano.com. Oh, tinggal kamu ya, buka nanti. Udah saya siapin. Kurano ya. Kurano.com. Copy paste aja di chat. Oke, kita ke Alanbia. Ya udah, itu giliran kamu nanti stop ya. Saya lanjut ya. Gimana sih? Ya nanti Anda dikasih kesempatan. Pras, silakan Pras. Iya. Oke, waktu kita jalankan lagi. Silakan. Ya, jadi gini. Di dalam Kristen tuh ada dikatakan tentang ontological dan economical. Kita bicarakan Allah yang menyatakan diri di dalam pekerjaannya. Allah itu nggak bisa kelihatan. Pernyataannya itu adalah anak Allah gitu ya. Kemudian bagi kita ya otomatis yang Allah siapa? Bapa. Karena dia ada dalam keadaan proper sebagai Allah, nggak kelihatan. Nah, kemudian anak Allah, dia mengambil wujud ya. Dia nanti yang menjadi yang kelihatan sebagai pemimpin. Nanti pada waktu kita datang kembali, yang kita lihat, yang kita sembah, yang wajahnya nampak itu adalah anak Allah gitu ya. Dia adalah Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan di atas segala Tuhan gitu ya. Jadi kita lihat bahwa dia
Ya itulah Tuhan di atas segala Tuhan yang kita lihat, tetapi sesungguhnya dia yang tidak kelihatan itu, dia yang kelihatan itu adalah dia juga yang tidak kelihatan gitu ya. Dia itu adalah Allah itu sendiri gitu. Karena Allah itu tidak bisa dilihat gitu. Tidak ada mengatakan Allah dilihat, gak bisa. Allah itu adalah satu diri yang tidak kelihatan, bukan termasuk ciptaan ini. Dan manusia tidak bisa masuk ke dalam dimensi kealahan. Kenapa? Karena Allah bisa meliputi segala sesuatu. Bagaimana manusia bisa melihat yang bisa meliputi segala sesuatu, yang bisa ada di dalam segala sesuatu, yang bisa mendengarkan segala sesuatu. Itu adalah satu diri yang tidak terpahami, incomprehensible gitu ya, yang melampaui apapun, yang tidak mungkin manusia bisa melihat. Karena apa? Karena kita itu ada keterbatasan. Bagaimana keterbatasan melihat ketidakterbatasan? Padahal penglihatan kita adalah penglihatan keterbatasan. Dan ada batasannya seperti saat ini. Karena ada jaraknya gitu ya. Sampai kepada akan datang pun ada jaraknya gitu. Sedangkan Allah adalah satu diri yang tak terbatas. Jadi jangan dipikir bahwa Allah bisa dilihat. Hanya dilihat adalah anak Allah. Dan anak Allah inilah yang menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Dialah Tuhan kita. Waktunya minta di stop. Waktunya di stop. Ya. Tolong waktunya di stop. Aku mau share screen. Waktu kita pause dulu. Silakan. Sisa 18 detik ya, Bro Antonius. Ya. Oke. Sebentar ya. Aduh, di mana tadi? Sebentar. Sebentar, saya cari dulu. Kok hilang ya, sebentar. Stop dulu ya. Oke, kita masih stop dulu. Masih itu dari Wafi. Ya, kalau ada ya? Ustadz Wafi ditanya sampai besok nih. Sebentar. Aku mau menjawab pertanyaan Kores ini, tri itu dari mana gitu. Matius 28:9. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini ketiga ya, walaupun nggak ada angka 3. Kan kita jujur, memang tidak tertulis. Tetapi di sini pengertian tri itu dari sini, Bapa, Anak dan Roh Kudus 3. Memang mau ada 5. Dan kita nggak pernah bilang tri tunggal itu dari teks. Jadi tri itu juga memang tidak dari teks. Tetapi dengan logika kita tahu Bapa dan Anak dan Roh Kudus 3. Ya. Oke, terima kasih ya Saudara Kekristenan atas jawabannya. Kami berikan 3 menit kepada Saudara Muslim untuk memberikan respon atas jawaban dari Saudara Kekristenan. Kita settingkan dulu waktunya. Ya? Bukan kita bertanya bukan, ya? Bro. Bukan, belum. Enggak, masih dia tanggepin kita punya jawaban barusan, kemudian kita tanggepin lagi, baru makanya, kita tanya. Pras, untung kan tadi saya masukin. Mantap. Oke, waktu dimulai ketika Saudara Muslim berbicara selama 3 menit. Silakan. Silakan, Dek. Oke, ya sekarang kita share screen. Tunggu ya. Kita buka ke sini, kita ke sini. Kita buka ke sini. Nah, di sini ya, ini terakhir akan gue jelaskan. Jangan pakai yang ini dong. Nah, ini Qur'ano. Okay, nah, ya, kan ini ya Qur'ano. Mantap. Sorry. Nah, ini Qur'ano. Perhatikan di sini. Inilah kenapa kekristenan itu dia larinya ke mana? Ke terjemahan ini gitu. Supaya nyari sumbatan, supaya dibacanya bisa dari kiri terus ke kanan gitu kan. Jadi seakan-akan jauh gitu lewat berapa kata. Lah orang ini dibacanya dari kanan kok. Tuh ke sini. Inna, hadihi, ummatukum, umatan, wahidatan. Nah, di sini kan udah, kalau misalnya kita lihat dari sininya tuh udah terang benderang. Makanya nggak mau dia ke Arabiknya. Karena kalau sekalinya mereka mengerti, maka mereka tahu jauhnya perbedaan antara konsep tauhid dan Tritunggal gitu. Tauhid tertulis di Al-Qur'an ada, di hadits juga ada. Tuh di sini tuwahidallaha mengtawala. Nah, di sini umatukum tawahidan, mana di sini? Nih. Umatukum tawahidan.
Yang di sini dicarinya di sini-sininya aja, coba terjemahannya. Ya elah, disangka lu ini biblos apa? Ini kebenarannya, terima kenyataannya gitu. Lu mau pelintir-pelintir lagi, mentok di sini, gua bawain lagi ke sini, nangis lu. Kan gitu. Lalu kemudian tadi nggak dijawab-jawab ya soal si bapak ini. Bapaknya kalau nggak mampu ya kalian sebenarnya konsepnya menjiplak Islam jadinya, Tuhannya nggak kelihatan. Aturan harusnya kalau kesatuan tiga-tiganya ya kelihatan, satu kelihatan semua kelihatan, gitu loh. Terima aja kenyataannya kalau memang konsep tauhid itu memang ada di biblos juga. Tritunggal ya nggak ada, udah diakui kok terjemahannya itu apa, pemahamannya itu datang dari manusia nggak dari Tuhan. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi gini ya saudara, ketika Anda mengatakan saya salah memahami tentang Tuhan Anda yang lebih dari satu. Di ayat 1, di data 1 Korintus 8 nomor 6 itu kan jelas. Namun bagi kita hanya ada satu Eloh, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Nah, Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu berasal dari Bapa. Artinya segala sesuatu yang berasal dari Bapa itu sudah pasti bukan Bapa. Semua yang dikatakan ciptaan itu semuanya berasal dari Bapa. Sehingga dalam 1 Timotius 2 nomor 6 jelas sekali dikatakan karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi perantara. Berarti ada dua pribadi yang berdiri masing-masing dalam posisi esa. Allah esa, Yesus juga esa. Itu loh. Nah, Yesus di sini sebagai apa dia? Sebagai perantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi sebagai perantara dia esa, sementara Allah sebagai Tuhan juga esa. Jadi ada dua pribadi yang masing-masing berdiri esa. Yesus yang manusia esa, Allah yang adalah Tuhan juga esa. Jadi dia nggak bisa Anda katakan dia ini adalah satu oknum, karena di sini ada dua pribadi yang masing-masing berdiri dengan hakikat mereka masing-masing dengan kata esa itu sendiri. Ini kitab Anda yang mengatakan itu. Sehingga ya nyatalah kalau Tuhannya Bani Israel itu tidak mungkin kemudian menjadi manusia. Kalaupun dia sudah Masih ada Oke, 33 detik, Ahi. Sebentar, masih ada 33 detik di layar saya. dia makin banyak loh. Oh, Semakin saya bicara nanti Oke, menjadi baik. 10 jam. baik. Oke, terima kasih Gurunda atas responnya. Sekarang kami berikan waktu 5 menit kepada saudara kekristenan untuk memberikan tanggapan. 5 menit, Ahi Manes? Oh, 5 menit menanggapi, bukan Iya, 3 menit. Oh. dua, tiga Soalnya kan menit. kita ditanya ini, posisinya Iya. kita ditanya. Makanya tadi saya udah bilang sama si Kores sama si itu, jangan sebenarnya harusnya kalian ke tanggapan kita, bukan ke Wahid itu. Baik, Ton. 2, 5, 3, Oke, 5. saya Baik, jawab. Ya, silakan. Ya, Waktu aku- dimulai, silakan. ya, saya makin bingung sama Kores ini. Kok Kores bilang kita belum menjawab loh, kita udah jawab berulang-ulang. Lah, kalau Kores nggak ngerti, ada problem apa? Ya itu kesalahpahaman Kores, ya Tritunggal dipikir Triteos. Lah justru pertanyaan kami yang belum ada yang jawab, ya mana dalilnya bahwa Bapa harus terlihat, bahwa Bapa yang harus terlihat, dalilnya mana, tunjukin ayatnya di dalam Alkitab. Dan sampai sekarang Anda masih belum bisa tunjukin dalilnya, berarti Anda gagal di sini Kores, ya. Kemudian waktunya stop ya, waktunya di stop. Waktu stop 04.30. Oke, waktu kita stop. Sebentar ya. Ya, ini saya makin bingung sama Kores ya. Sebentar. Stop dulu. Kok ini ada masalah ya? Sebentar. Udah tampil belum? Udah tampil ya? Sudah. Ini saya makin bingung sama Kores ya. Kok ini dibilang terjemahan ya? Sepemahaman saya ini bukan terjemahan loh. Ini adalah bahasa Arab di dalam tulisan Latin. Ini bahasa Arab di dalam tulisan Arab. Ini tulisannya tulisan Latin, tetapi masih belum bisa dibilang terjemahan.
Kores mengulang-ulang sebagai terjemahan, saya semakin bingung. Ini kalau ini terjemahan iya, dan itu satu kebingungan saya. Makanya saya bingung sama Kores nih. Kemudian Kores, ya oke, kita baca dari kiri ke kanan, ya kan kalau di kiri kanan begini kan, yang Anda baca ini umatan, wahidatan. Ini kan yang Anda jadikan satu jadi tauhid. Tetapi itu kan secara tekstual, Anda harus paham loh tekstual sama penafsiran ya. Secara tekstual tidak ada tauhid. Kalau ada tertulis dong tauhid di situ di dalam bahasa Latinnya. Ini bukan terjemahan ya. Kenapa tidak tertulis tauhid, tetapi umatan wahidatan? Begitu, artinya kan Anda memahami tauhid sebagai penafsiran, itu hak Anda, tetapi kalau ditanya teksnya tidak ada tauhid, adanya umatan wahidatan. Umatan itu di sini kan diterjemahkan religion one. Anda mau paksakan religion one sebagai tauhid, ya silakan aja penafsiran, tetapi teksnya tidak ada, gitu ya. Kemudian apa namanya ya, keras dulu deh, nanti saya masukin 1 menit di belakang. Iya, ya jadi nggak ada, andai kata ada juga itu agama, bukan konsep Tuhannya. Tuhan itu tauhid, itu nggak ada ngomong gitu. Itu nanti aja kamu jawab di 5 menitnya kamu. Kemudian yang saya mau ngomong, Bapak harus kelihatan, ini harus gini, nggak boleh nih. Itu namanya kamu nggak ngerti saya ngomong apa, kamu ngomong apa, itu namanya. Ya, saya ngomong bahwa Allah itu tidak kelihatan. Oke, stop dulu. Oke, waktu kita stop dulu. Waktu kita stop dulu. Iya, siap. Ya, aku mau kita share stop screen dulu ya. waktunya. Silakan. Oke, silakan mulai. Oke, waktu kita mulai lagi, silakan. Nih ya, ini adalah waktu dimulainya ciptaan, ya. Kita nggak tahu berapa juta tahun yang lalu, berapa ratus juta, berapa miliar tahun, kita nggak tahu. Pokoknya ini dimulai. Sebelumnya adalah Allah itu sendiri, ya. Di luar dia tidak ada sesuatu apapun, ya. Nah, sebelum menciptakan ciptaan, kita lihat ada pernyataan daripada Allah yang tidak kelihatan ini. Nah, pernyataan Allah sepanjang perjanjian lama, ini kita udah masuk ke perjanjian lama aja deh. Ya, itu adalah kita mengatakan teofani, gitu ya. Kalau buat saya nggak teofani juga nggak apa-apa, ada wujud yang sudah ada, gitu ya. Nah, tapi pada waktu inkarnasi dia menggunakan wujud manusia, ya. Nah, wujud ini adalah natur manusia, bukan kealahan, gitu ya. Nah, kealahan itu nggak bisa kelihatan sampai selama-lamanya, seluruh panjang waktu sampai kekekalan yang akan datang tuh nggak bisa kelihatan. Ya, yang bisa kelihatan apa? Yaitu perwujudannya, yaitu manusia Yesus Kristus ini. Dia satu manusia yang sesungguhnya benar. Natur manusianya komplit, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, semua yang ada pada manusia ada pada dia. Ya. Nah, kemudian Allah sendiri adalah Allah yang esa, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, itu bukan berarti ini menjadi dua pribadi yang terpisah, tetapi ini ada dalam posisi sebagai manusia. Ya, itu adalah satu manusia Yesus Kristus, dan ada satu lagi yaitu kealahan. Nah, tetapi Yesus Kristus yang manusia ini, apakah dia bukan Allah? Dia memiliki aspek sebagai Allah, yaitu Allah yang mana? Allah yang tidak kelihatan ini sepenuhnya, seluruhnya. Ya, Bapa juga ada di dalam dia satu. Nah, seperti apa itu Bapa, Putra, dan Roh di dalam sini? Kita nggak tahu ya. Itu nggak bisa terdefinisikan. Bukan seperti sepertiga atau apa nggak bisa. Itu nggak ada penjelasannya. Ya, jadi satu Allah yang sedemikian. Nah, Allah yang sedemikian ini bisa menyatakan diri di manusia ini kan banyak nih. Dia bisa kalau mau ketemu setiap orang, dia bisa mendengar, bukan hanya bisa mendengarkan semua orang dan bisa melihat semua orang, tapi dia bisa mendatangi semua orang dan berbicara sebagai satu pribadi yang sepenuhnya, tetapi tetap adalah satu Allah. Gitu. Kok bisa? Loh, dia dengar aja bisa kok, lihat aja bisa kok.
Kok Ya, nggak bisa oke. dia menyatakan diri? Jadi makanya Allah berarti banyak pribadi. Allah itu bukan pribadi yang dihitung dengan satuan. Kalau kalian berpikir bahwa Allahnya kayak telur, ya ini 1 telur, 2 telur, 3 telur, ya 3 telur. Ya, Gitu. Kita waktunya nggak stop mengatakan ya. demikian. Oke, Waktunya Oke, silakan. kita stop. pause dulu waktunya. Silakan waktu di pause. Oke, terima kasih. Silakan, Bro Antonius. Ya, tadi Kores bilang tauhid ada di dalam Alkitab. Yang tidak ada Tritunggal. Ya, terima kasih. Ya, memang saya setuju tauhid ada dalam Alkitab. Memang pengertian tauhid kami bukan pengertian tauhid akidah kalian, tidak sama gitu. Tauhid kami adalah Tuhan yang esa. Tapi kan tauhid Anda kan esa dan satu pribadi, itu aja bedanya. Kalau pengertian esa ya memang ada, ya Tritunggal itu Tuhan yang esa. Tauhid dalam arti seperti itu gitu ya. Kemudian Kores Zuma bilang Yesus berasal dari Bapa. Jadi semua ciptaan berasal dari Bapa. Betul, tetapi tidak semua berasal yang dari Bapa adalah ciptaan. Itu logika yang harus Anda koreksi Bang Zuma. Ya, ada yang dari Bapa bukan ciptaan, yaitu firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Begitu ya. Kemudian jadi Anda bilang betul, ya Anda mengakui ada pengantaranya, berarti ada 2 pribadi. Betul, itulah Tritunggal, ada 2 pribadi, ada Allah yang esa, ada pengantar yang esa. Jadi satu Allah esa, Baik, terima pengantar esa. kasih. Tetapi 2 Waktunya pribadi itu habis. satu Allah yang esa. Yang Oke, berbeda. brother, terima kasih. Waktu habis. Oke, terima kasih. Mohon maaf, waktu habis. Baik, langsung kita berikan 2 menit. Ini adalah pertanyaan terakhir dalam sesi tanya jawab kita. 2 menit kami berikan kepada saudara Kristen untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan kepada saudara Muslim kami. Waktu dimulai ketika saudara Kristen berbicara. Ditutup dulu screen-nya. Kalau nggak dipakai. Oh ya, screen-nya mohon diturunkan dulu, Bro Anton. Oh iya, sorry. Dan Bro Pras. Oke, terima sorry. kasih. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya Oke, tadi waktu belum dimulai dijawab ketika ya. saudara Muslim, saudara Kristen berbicara, silakan. Ya, pertanyaan saya masih belum dijawab ya, sanggahan lah lebih tepatnya ya. Anda melogikakan Tuhan yang jelas transenden gitu ya. Namanya itu dua hal yang bertentangan, logika dan transenden. Lalu Anda bilang zat, ya tadi Anda ambil kata bahasa Arab zat, ya Kristen juga ada yang memang betul. Kita kan nggak bantah. Hakikat ya, Tritunggal itu satu hakikat, 3 pribadi. Hakikat itu sebenarnya pengertian zat ya. Jadi kami tidak membantah zat itu, tetapi zat itu atau hakikat Tuhan itu bagaimana, seperti apa, tidak ada yang bisa jelaskan. Ya, Anda juga tidak bisa menjelaskan zat Tuhan Anda itu seperti apa. Kami juga tidak bisa jelasin zat atau hakikat Tuhan itu seperti apa. Artinya apa? Ya, Allah itu transenden, tidak bisa dijelaskan gitu ya. Jadi jadi jangan klaim bahwa Tuhan itu harus bisa dilogikakan 100%, nggak mungkin bisa. Itu dulu, silakan. Ya, pertanyaan saya begini, tadi itu belum dijawab sama sekali, yaitu Tuhan itu harus seperti yang kita dikatakan di dalam, yang diwahyukan di dalam Alkitab, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang bisa menyatakan dirinya dalam perwujudan manusia dan bisa imanen, sehingga manusia dan ciptaan jelas. Kalau nggak gitu, kalau hanya melalui perantara, seperti contohnya kalian mengatakan melalui Jibril, ya itu bahaya sekali. Bisa jadi makhluk roh itu bukan benar-benar dari Tuhan, kan bisa kemungkinan begitu. Sekalipun kalian percaya bahwa itu pasti dari Tuhan. Kalau kita Tuhannya kan dengan Tritunggal, berarti Tuhan itu menjadi bisa dekat, bisa menyatakan diri dalam wujud ciptaan, juga melalui rohnya bisa berhubungan dengan ciptaan gitu. Nah, itulah logikanya Allah yang esa, tetapi adalah bisa mewujudkan diri dalam anak dan rohnya, melalui rohnya gitu. Oke, baik, terima kasih. Apakah bisa ditangkap? Jadi pertanyaannya, oke, waktu kita stop dulu. Kita Bisa, aman. Habis. Gas. Iya, Oke, jadi aman. menurut saya Siap. logikanya, bentar, saya ulangin dikit ya. Jadi logikanya Tritunggal itu logikanya ya, jadi Allahnya itu ada dan nyata gitu. Kealahannya memang nggak bisa dilihat, tapi dia bisa ini gitu. Kalau kalian kan jadi kalau tunggal jadi nggak ini. Coba kalian jelaskan logikanya gimana tuh? Bahaya kan? Oke, baik. Siap, baik.
Bahaya, kita nyalakan alarm bahaya. Baik, kita berikan waktu 5 menit kepada saudara Muslim untuk memberikan jawaban, silahkan. Gurunda, Iya. aku semenit ya. Iya, silakan. Nah, jadi ini akhirnya Ikhwan Fisabilillah kita menyaksikan dengan nyata ya bahwasanya Antonius mengakui bahwa zat itu ya betul gitu sesuai dengan penjelasan yang aku berikan. Makanya mereka tuh harus dibawa biblosnya dulu baru mereka diem gitu loh. Itulah kenapa dialog lintas agama ada. Karena kalau dikasih Al-Quran terus nanya-nanya terus mereka balikin lagi ke biblosnya baru ya, oh iya bener ya, bener. Bagus Antonius. Jadi itu ya soal zat. Terus soal logika itu ujung-ujungnya kalian nanti menjiplak Al-Quran. Karena dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah itu terlihatnya nanti sebagai reward bagi kami di Jannatul Firdaus gitu. Selama kita di dunia Tuhan gak kelihatan. Ujung-ujungnya nanti kalian ke sana. Itu yang gua gak mau. Kalian jangan sampai menjiplak Islam bahwa Allah Azza wa Jalla tidak bisa dilihat oleh pandangan mata sampai nanti Allah berkehendak bisa. Jangan kalian sampai kayak gitu, bre. Gitu. Karena kalau misalnya firman itu mah firman yang kita bicara ini Bapak. Bapak kalau nggak kelihatan ya udah akuin aja Bapak kalian itu tidak mampu menyenangkan argumen kalian. Thank you. Gurunda silahkan. Iya, jadi gini, saudara Kristen, kita selaku manusia itu hanya mampu menangkap ya tanda-tanda adanya Tuhan melalui alam ciptaan ini. Namun kita tidak akan bisa mengenal Tuhan itu secara absolut jika Tuhan tidak memberikan pengetahuan keberadaannya melalui utusannya. Makanya ada utusan. Utusan inilah yang kemudian menyatakan tentang adanya Tuhan. Melalui utusannya, kita bisa mengenal Tuhan dengan segala sifat yang dimiliki oleh Tuhan itu sendiri. Nah, itulah Allah. Tuhan alam semesta yang maha tunggal, tidak berawal, dan senantiasa hidup kekal abadi. Dan karena itu, kekekalan di Allah, maka tidak butuh untuk kemudian dia itu memiliki aspek makhluk pada dirinya. Karena kalau dia memiliki aspek makhluk ada pada dirinya, berarti dia harus berawal, dia harus memiliki kelemahan, dia harus punya bentuk atau wujud sama seperti manusia. Nah, kalau Tuhan itu punya awal, dilahirkan seperti, mohon maaf, seperti Yesus, berarti semula dia tidak ada, kemudian ada. Berarti dia punya awal, dan sesuatu yang berawal pasti bukan Tuhan. Ya, sama seperti Nabi Isa atau Yesus itu kan punya awal. Ibunya ngeden baru dia ada. Nah, apabila Tuhan itu kemudian memiliki kelemahan, semisal dia bisa ngantuk, bisa tidur, kemudian butuh makan, minum, dan seterusnya, itu bukan sifat Tuhan. Melainkan hanya ada pada taraf ciptaan. Itu makhluk. Ya, itu nggak mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi itu seperti itu adanya. Kemudian kalau dia berwujud sama seperti makhluk layaknya Yesus, itu udah pasti bukan Tuhan. Karena esensi Tuhan itu pasti tidak sama dengan makhluk. Kenapa? Tidak mungkin wujud yang maha kuasa sama dengan wujud makhluk yang serba terbatas. Jadi, nyata bagi kami umat Islam secara logika akal sehat, Allah telah mengajarkan kepada kami melalui ciptaannya adanya adaptasi morfologi. Apa itu? Bahwasanya Allah itu menyatakan makhluknya kepada manusia ya bagi yang berpikir, bentuk fisik, kemudian menyesuaikan fungsi dan kemampuan terhadap makhluk. Contoh misalnya manusia, kenapa dia bisa ruku, bisa sujud dan seterusnya? Karena dia diperintah kelak untuk melakukan sholat. Bebek misalnya, ya contoh ini, untuk mencari makanannya di air, kakinya diberi selaput di antara jari-jari. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan berenang, untuk mencari makan. Begitu juga harimau, dikasih gigi taring, kemudian untuk apa? Untuk mengkonsumsi makanannya yang terbuat dari bahan-bahan yang keras seperti daging, tulang, dan seterusnya. Itu Allah sudah aturkan seperti itu. Nah, Tuhan kemudian demikian adanya, bahwa dia memberikan tanda-tanda di alam ini sebagai bentuk untuk mengajak kita berpikir tentang bentuk dan wujudnya. Bahwa bagaimana mungkin kemudian
Tuhan bisa dibentuk dalam rupa makhluk, sementara Tuhan itu tidak membutuhkan makhluk layaknya yang lain. Manusia memiliki bentuk badan seperti ini karena dia butuh seperti itu. Contoh, kenapa kambing tidak dikasih 2 kaki saja, tidak 4? Karena memang kodratnya dia seperti itu. Begitulah Tuhan, dia nggak bisa diwujudkan dalam rupa makhluk karena tidak ada rupa kelemahan pada dirinya yang kemudian bisa didudukkan perkaranya kepada dirinya. Karena Tuhan itu maha sempurna. Kemahasempurnaannya dia sehingga dia tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Karena makhluk itu sesempurna apapun pasti ada kekurangan. Dan itu tidak disifati oleh pencipta langit dan bumi. Demikian, silakan. Dari tadi aku tidur loh. Tepat sekali, Iya, waktunya habis, aku luar jawab biasa ya. penggunaan waktunya. Oke, tahan dulu. Kita matikan Ya, dulu lanjut. timer kita. Kita matikan dulu timer kita 3 menit untuk saudara Kristen merespon, silahkan. Kok 3 menit ya? Aku sebentar, Bukannya aku 5 Iya ya? dong. sebentar. Jangan Pras, nanti 3 kamu menit. panjang Pras. Enggak, ini penting 3 sekali. menit, bro. Ya, Anu Bentar. juga penting Pras. iya, coba kamu ngomong. Jangan berebut. Ya, oke ya. Tolong waktunya aku mau lihat. Oke, Oh, silahkan. ini sini. Di Akhi Imanes 3 menit. Mau Kamu share mau share screen, screen? kan? Oke, Kores ya. Jangan ini ya, narasi saya jangan di mute di channel kamu ya. Jadi Kores, kamu ini selalu gagal paham ya. Jadi Anda bilang tadi saya menyangkal bahwa Allah itu bukan zat ya. Ini Anda gagal paham. Saya tidak menyangkal, saya sepakat. Justru yang saya sangkal ada klaim Anda bahwa Tuhan itu bisa dilogikakan gitu loh. Sementara Anda tidak bisa menjawab semuanya tentang Tuhan. Ya, yang transenden itu, contohnya zat apa Tuhan itu nggak bisa dijelaskan. Saya akuin di dalam Kristen zat tidak bisa dijelaskan. Begitu juga di dalam agama Anda pasti tidak bisa dijelaskan karena itu transenden. Makanya saya sangkal itu bisa logika sepenuhnya dan Anda tidak menjawab sama sekali. Ya berarti kelihatannya Anda memang tidak mampu menjawab. Anda harus akuin itu gitu ya. Kemudian Bapak mampu kelihatan melalui perwujudan Yesus ini buat Zuma. Kemudian Yesus yang ilahi tidak berawal. Jadi Yesus yang ilahi tidak ngantuk. Yesus yang manusia berawal bisa ngantuk berwujud. Jadi memang Tuhan tidak mungkin berwujud. Makanya Yesus yang ilahi dan Yesus yang manusia dibedakan. Itulah Bang Sumar, Anda harus paham. Ya, itu aja sementara. Silakan Pras. Mati. Enggak Pras, Kok waktu mati? jalan. Apanya yang mati? Apanya yang mati? Enggak ada Akhi? Pras. Bro, Kok mati? Ini waktu jalan terus nih. Ya, stop dulu. Stop dulu. kita stop dulu Stop. waktunya. Oke, kita stop dulu. Akhi Imanes, 1 menit 44 detik, silahkan, bro. Ya, aku share screen dulu. Aku Oke. suka coret-coret nih, padahal coret-coretannya bikin kotor ya. Oke, boleh mulai. Oke, waktu dimulai, silahkan. Kalau ada kesamaan antara Alkitab dengan Al-Quran, karena Alkitab yang duluan, Kores jangan salah, berarti bukan kita yang niru kamu, karena yang duluan mana mungkin niru yang belakangan gitu ya. Nah, tapi saya juga nggak mau nuduh-nuduh gitu ya. Kita tidak butuh meniru. Kita perlu etis. Iya, jadi kita tidak ada niru-niruan gitu ya. Karena kita duluan 500 tahun gitu ya. Kalau kamu anggap kita niru, kalau ada kesamaan, kita niru ya salah, kebalik malah. Kemudian kedua, Suma selalu gini nih, ini kan ada kemanusiaan, ini ada keilahian gitu ya, keilahian ini ilahi, ini adalah manusia. Suma selalu mengatakan bagaimana mungkin Tuhan itu lemah atau apa-apa, itu kemanusiaan gitu loh ya. Diciptakan tuh adalah natur manusianya, bukan keilahiannya. Jadi Yesus itu adalah ilahi dan manusia. Kemanusiaannya diciptakan. Nah, pada waktu dia berinkarnasi menjadi manusia, mengenakan tubuh daging seperti kita ini ada kelemahan, ada semuanya untuk mati di atas kayu salib. Tetapi setelah kebangkitannya, tubuh ini bukan lagi tubuh yang lemah, apalagi tubuh ini bisa di-uplifted into divinity. Kata-kata ini susah lagi jadi ya. Jadi nggak ada masalah, keilahian itu tidak bisa dibatasi dengan adanya kemanusiaan, nggak ada. Gitu ya. Manusia tidak bisa membatasi kealahan yang bisa hadir di seluruh ruang dan waktu, dan segala sesuatu diciptakan itu ada di dalam dia gitu.
nggak ada masalah itu. Jadi jangan di pertentangan terus. Kalau menurut saya Suma nggak boleh sampai nggak ngerti nih hal seperti ini nih. Jadi bukan dengan kemanusiaannya mengayangkal keilahiannya. Oke, waktu habis. Terima kasih. Baik, 5 menit kami berikan kepada saudara Muslim untuk memberikan tanggapan. Kita settingkan dulu waktunya. 5 menit. Oke, silakan. Udah Saudara Muslim. semenit ya. Ini Silakan, udah Dek. seru ini. Nah tadi Gores. kan Antonius kan tadi bilang betul-betul kok. Berarti jawaban gue udah bener dong. Kok Antonius malu-malu pas aku bahas Antonius ngaku, jangan dibelokin lagi, jadinya Antonius pelit jadinya. Tadi udah dibilang betul-betul soal penjelasan zat akuk, malah dibilang salah-salah lagi, gimana sih? Itu kan logikanya ya kita sesuai dengan data. Ini logikanya tuh, nih lihat, cut tuh, ini kan ada kata zat tuh, zat, bapaknya berzat, Yesusnya juga ada zatnya. Mana nih si zatnya? Oh ini zat. Nah terus zat itu apa? Ya ini zat, itu sendiri atau diri sendiri yang ada dalam dirinya, itu zat. Kamu jelasin apa lagi soal zat? Sama ini aja. Kalau misalnya memang kalian tidak menjiplak, ya udah tunjukin aja dalam Yunaninya ada kata Allah, Rasul, murtad, dan tauhid, silahkan. Kalau nggak ada ya kalian jiplak lah. Ngaku gitu aja susah. Thank you. Silakan Gerunda. Ya, jadi gini saudara, ya kita berbicara data yang kemudian bisa berkesesuaian dengan akal sehat kita gitu. Keluaran 20 nomor 3, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi nggak boleh ada ilah lain. Sementara pada saat ilah di sini berfirman kepada Musa, itu dia dalam bentukan, bukan dalam rupa manusia. Nah, Yesaya 46 nomor 5, di situ sangat jelas dikatakan, kepada siapa kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami itu sama. Jadi Tuhan itu nggak bisa dibandingkan dengan makhluk. Kalau Anda mengatakan itu sisi kemanusiaannya, saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara, kalau pada diri Tuhan itu ada aspek kemanusiaan, maka disitulah kelemahannya. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu satu, lalu kemudian ada yang dalam bentukan manusia, ada yang dalam bentukan ilahi, maka salah ketika Anda mengatakan Tuhan Anda itu satu. Tuhan Anda itu ada dua, satu dalam rupa manusia, satu dalam rupa ilahi. Mau seperti apapun Anda membangun argumen kemudian, tetap saja itu akan menjadi blunder buat Anda. Karena Anda mengatakan, ya itu sisi kemanusiaannya, memang dia mati, memang dia hidup, memang dia makan, memang dia lapar. Itulah yang saya katakan, Tuhan kalian itu bukan satu. Tuhan kalian ada pribadi yang bisa makan, bisa tidur, bisa mati. Nah, sementara keberadaan Tuhan itu tidak seperti itu. Allah pencipta langit dan bumi, itu saya katakan bahwa Allah memberikan tanda-tanda di alam ini sebagai cara untuk mengajak manusia berpikir tentang bentuk dan wujud. Itu adalah merupakan sesuai dengan kemampuan yang dilakukan kita selaku makhluk. Demikianlah Tuhan. Tidak akan mungkin mempunyai wujud seperti makhluk. Tidak akan mungkin memiliki pribadi seperti makhluk, seperti manusia. Kenapa? Dengan berwujud seperti manusia, maka ia akan terbatas kemampuannya. Ya kalau Tuhan itu bisa berlaku seperti manusia, maka mungkin saya bisa gambarkan dia layaknya seperti Superman. Kenapa? Karena Superman itu hebat sekali. Dia bisa terbang, bisa seperti apapun yang kita lihat di dalam film. Tapi kan itu cuma dalam hayalan dunia-dunia film kartun. Kalau Tuhan itu menjadi manusia, maka selayaknya dia seperti Superman. Bukan manusia yang letoi. Bukan. Yang ketakutan, yang menjuru murid-muridnya berjaga-jaga, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Tuhan kalau ngambil rupa manusia, misalnya itu dipaksakan, maka dia harus seperti Satria Baja Hitam, seperti
siapa ya, Superman, yang kayak gitu-gitulah yang hebat-hebat. Tapi kalau seperti Yesus gambarannya jauh sekali, jauh. Nah, inilah inilah yang tidak akan mungkin bisa dicocokkan ketika Anda berbicara Tuhan Anda satu, tapi faktanya adalah dua. Nah, kalau wujud Tuhan itu kemudian menjadi manusia, maka ya saya katakan gimana itu? Maka terjadi seperti ketuhanan Yesus ini. Mau seperti apapun Kristen mendulang tinggi untuk dia menjadi Tuhan, dari lisannya Yesus dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, sahabat akan mengatakan, loh itu kan dari sisi kemanusiaan. Karena itulah saya katakan Tuhan itu tidak bisa disifati terhadap makhluk. Karena makhluk itu punya kelemahan. Oh, Yesus punya kelemahan karena itu sisi manusia. Justru karena itulah Tuhan tidak punya sisi kemanusiaan, karena Tuhan itu sempurna. Gak bisa menjadi cacat seperti itu. Demikian, silakan. Baik, luar biasa, tepat sekali penggunaan waktunya. Oh iya, lokasi kalau waktu. temernya muncul begitulah. Iya, luar biasa. Terima Tadi kasih, aku nggak Bunda. lihat deh. Silakan. Oke, terima kasih, luar biasa. Baik, demikianlah sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sudah 2 round, kita berikan kesempatan kepada kedua narasumber kita. Kami beri kesempatan kedua narasumber untuk istirahat sejenak sambil kami mohon izin untuk iklan dulu. Jadi Ivan Villa, debat kita malam ini dengan tema tadi apa temanya ya, rasionalitas Tritunggal dan Tauhid. Oke, aku permisi ke kamar kecil, camilan. Oke, siap bro. Take a nap 5 second, nanti balik lagi. Ya. Oke, take your time please. Yap. Ya. Oke, Ivan Villa. Sama aku juga ke air dulu. Oke, timer juga mohon izin. Baik, silakan bagi yang membutuhkan untuk istirahat, kami berikan waktu. Baik, Ivan Villa, malam ini debat luar biasa kita dengan topik rasionalitas Tritunggal dan Tauhid yang mempertemukan kedua debater luar biasa kita dari pihak Muslim, duet maut dari gerbong Muslim ada Gurunda Zuma bersama saudara kita Kores Kristus, dan dari gerbong maut kekristenan ada saudara Antonius dan saudara Pras, seperti biasanya duet maut yang tidak terpisahkan, Antonius dan Pras. Baik Ivan Villa, debat kita malam ini yang spektakuler disiarkan secara langsung dari Menara Siar Zulkifli M. Abbas Official, Amanah Sang Hamba, Kores Kristus, mohon maaf, Trion Slayer Comment Center, Debat Panas, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Josel Official, Pengamat Debat Lintas Agama, Sugi Kristologi, Yans M3 Channel, Budak Angon, Dialog Channel 9, Pak Budak Angon ini kalau tidak salah debat hebat, Dialog Channel 9, Lensa News Muslim, Mantepe TV, Pencari Ilmu, Sabila Official, dan Sulistiono. Baik, Ivan Villa, demikianlah Menara Siar yang mensiarkan debat kita malam ini. Jangan lupa dukungannya untuk terus memberikan like, komen, subscribe, dan share-nya untuk semua Menara Siar yang sudah menyiarkan debat kita malam ini. Semoga menjadi amal jariah kita. Dan satu lagi saya mohon izin, tadi ada Ivan Villa, ada saudara mu'alaf kita, beliau bernama Riko, saudara mu'alaf kita bernama Riko, beliau ayo kita dukung, beliau saat ini sedang berikhtiar untuk menjual makanan khas Belitung. Di antaranya ada abon tenggiri, kerupuk tenggiri, dan beberapa makanan khas Belitung dari ikan tenggiri, juga terasi udang. Ivan Villa bisa WA ke nomor 081 933 637 358. Oke, saya ulang ya. Bisa WA ke saudara mu'alaf kita, saudara Riko, di nomor 081 933 637 358. Ayo kita bantu mu'alaf kita, dengan demikian kita ikut berperan serta memajukan ekonomi umat Islam. Insya Allah saling tolong menolong dalam kebaikan sesama saudara Muslim, terutama beliau adalah seorang mu'alaf. Semoga ikhtiar beliau dan ikhtiar kita semua diridhoi Allah, dimudahkan rezeki kita semua
dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Baik, kami tampilkan sekali lagi untuk menampilkan nomor WA-nya di chat. Kan ada yang minta dipromosikan bajakan herbal tuh. Bajaka Herbal. Oke, di mana ya? Iya. Saya lihat dulu. Oke, ada Pak Mulyadi Bajaka Herbal. Baik, mohon izin untuk dipromosikan Bajaka Herbalnya kemana Pak Pak Mulyadi untuk pemesanan mungkin boleh dituliskan nomornya. Oke, Iwan Villa jangan khawatir yang ada di room Zoom, kami akan memberikan kesempatan untuk pihak partisipan untuk bertanya, tapi nanti setelah closing statement ya, jadi bersabar dulu untuk saat ini. Baik Iwan Villa, saya ulang nomor WA untuk Saudara Riko yang saat ini berjualan atau berikhtiar untuk berjualan abon tenggiri, kerupuk tenggiri, dan makanan khas tenggiri, dapat dihubungi di nomor 081 933 637 dan 358. Dan bagi Iwan Villa, saudara muslim yang membutuhkan bajaka herbal, kayu bajaka ini kalau nggak salah ya, bisa menghubungi di nomor 0853 881 45227. Saya ulang. Ya, jangan dengan salah paham, saya nggak dapat komisi ya. Masya Allah. Baik Bro, terima kasih disclaimer-nya. Saya ulang untuk Him Mulyadi yang berjualan bajaka herbal bisa dihubungi di nomor 0853 881 45227. Ayo kita dukung semuanya saudara-saudara muslim kita yang sedang berikhtiar untuk menjemput rezekinya. Semoga Allah pun memudahkan rezeki kita. Amin. Allahumma amin. Baik, kedua narasumber kita, kedua pihak narasumber sepertinya sudah siap. Kita bisa langsung memanaskan kembali debat kita malam ini. Dan ini adalah sesi yang baru karena ini adalah kita sebutnya tadi sepakat menyebut dengan sesi battle bersyarat. Jadi masing-masing pihak mendapatkan kesempatan 5 menit. Boleh bertanya, boleh bernarasi, silakan. Ini dibebaskan selama 5 menit. Baik, kita settingkan dulu 5 menitnya. Kami berikan kesempatan pertama kepada saudara muslim. Apakah saudara muslim siap? Apakah masih beristirahat mungkin? Iya, silakan Dinda Kores. Apa ini ngapain? Boleh Tidur. bernarasi, boleh bertanya. Seperti yang tadi Aki. Jadi 5 menit masing-masing ya, kita TikTok 5 menit, tidak TikTok seperti yang biasanya, tapi TikTok masing-masing bernarasi atau bertanya silakan 5 menit. Oke? Bisa dipahami ya? Ya udah. Oke, sip. Baik, waktu dimulai ketika saudara muslim berbicara, silakan. Ya, Silakan. jadi seperti yang kita ketahui ya, kawan-kawan kita dari kekristenan ini kesusahan untuk membuktikan bahwa Bapak itu kelihatan gitu. Ujung-ujungnya apa ya? Itulah jadinya kan ngejiplak konsep ketuhanan yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an itu, yaitu bahwa Allah tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata jadinya. Kan jadinya gitu. Terus gimana dengan klaim kalian yang di awal-awal dan sudah ribuan tahun berjalan yang bilang Tuhan kami nyata, Tuhan kami kelihatan. Ya udah bapaknya mana? Nggak bisa jawab. Oh, ini firmannya. Ya nggak boleh diwakilin. Kalau diwakilin nggak mampu jadinya. Nggak mampu untuk menyenangkan konsepnya kekristenan. Jadi ya selamat datang di kebenaran. Gua bilang juga Nabi Muhammad SAW meneruskan ajaran nabi-nabi yang dimana memang Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh pandangan mata sampai nanti Zat yang Maha Pencipta ini akan menghendaki untuk kita melihatnya di Jannatul Firdaus. Selamat datang di kebenaran, my brother. Itu aja. Guru Ndah, silakan dilanjut. Ya, jadi tadi di awal saya sudah membacakan ayat suci Al-Quran ya, surah Al-Anbiya ayat 17 dan juga ayat 22. Bahwa sekiranya ada dua Tuhan, maka tentu kemudian Tuhan itu akan saling mengklaim satu sama lain bahwa dialah Tuhan. Anda bukan, akulah Tuhan itu. Nah, jadi melalui ayat ini, Al-Quran, seandainya ada Tuhan selain daripada Allah, maka saya katakan dunia ini akan hancur, karena akan terjadi adu kekuatan.
akibat perbedaan dari keinginan antara Tuhan yang satu dan Tuhan yang lain. Karena itulah kemudian ketika saudara membawa data kemudian mengatakan Tuhan kami satu, yaitu Bapa dan juga Yesus, ini tidak nampak apa yang terlihat di dalam Al-Quran adanya klaim kekuasaan. Karena kenapa? Yang satu ini bukan Tuhan, yang Tuhan itu adalah yang mengutus ini, sehingga tidak ada percekcokan antara Tuhan Yesus dan Tuhan Bapa. Karena yang menganggap Yesus itu Tuhan adalah Anda. Tapi Yesus tidak pernah mengaku dirinya seperti yang saudara-saudara pahamkan. Sehingga tidak terjadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran ini. Yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, memiliki sisi keilahian, memiliki sisi kemanusiaan, itu adalah Anda. Jadi secara logika tauhid itu lebih kuat, ya namanya tauhid itu pasti rasionalnya kena, bahwa hanya ada satu kemudian Tuhan, dan karena ada satu Tuhan maka di dunia ini hanya ada satu agama yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang perlu kita pahami. Kalau saudara mengatakan Anda juga memiliki konsep tauhid apa yang Anda ingin jajakan? Sementara Yesus yang adalah manusia itu juga ternyata adalah Tuhan, tapi dalam bentukan manusia. Nah, di sisi Tuhan yang dalam bentukan manusia ini, itu ada sisi keilahian. Nah, di sini kenanya nggak pas, gitu. Makanya secara logika, ya Tuhan itu tidak akan mungkin memiliki sisi kelemahan. Makanya ada makhluk, kita diperlihatkan makhluk, seperti yang saya gambarkan tadi. Kenapa Tuhan tidak bisa menjadi makhluk? Karena makhluk itu memiliki sisi kelemahan. Karena mereka memiliki habitat dalam kehidupannya masing-masing. Kalau Tuhan tidak begitu, makanya dia tidak memerlukan semacam apa yang dibutuhkan oleh manusia. Karena Tuhan itu begitu. Kalau dia kemudian nuzul mengambil rupa manusia, maka jatuh pada posisi dia itu setara dengan makhluk. Nah, kalau dia datang dalam rupa manusia, berarti setara dengan manusia. Dia punya keterbatasan. Kalau dia datang dalam rupa malaikat, setara dengan malaikat. Dia punya keterbatasan. Kalau dia datang dalam rupa apa yang Anda inginkan, nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan itu nggak bisa kemudian untuk diserupakan dengan apapun. Makanya data di kitabnya orang Yahudi, hendak dengan siapa kamu persamakan kami sehingga kami sama. Begitu juga di Keluaran 20 nomor 3. Pesannya, jangan ada padamu sembahan lain selain daripada aku. Kenapa? Karena sembahan lain itu sudah pasti bukan Tuhan. Karena selain daripada Tuhan, pasti makhluk. Selain daripada pencipta, pasti ciptaan. Nah, coba Anda ukur logika Anda. Bagaimana dengan manusia Yesus? Apakah dia ciptaan? Pasti Anda akan mengakui dengan jujur dia itu adalah ciptaan. Tapi pada dirinya ada sisi keilahian. Nah, ini yang harus Anda luruskan kemudian. Tidak mungkin pencipta langit dan bumi itu mengambil sisi makhluk untuk dirinya. Demikian. Baik, tepat sekali waktunya. Habis, Iya, luar kalau biasa. temanya muncul. Luar biasa, Gurunda. Baik, kita berikan 5 menit langsung kepada saudara Kristen. Aku dulu ya. Kasih gambar. Closing ini kan? Bukan, Enggak. Gurunda. Ini Oh, masih belum, battle yang 5 menit, 5 menit. Aduh, Aku masih lama. tajam-tajam, Pras. Gurunda sudah ngantuk. Kopi Masako, Aku kayak mohon. kaktus, Pras. Nggak apa-apa, gantiin Kores sendirian juga bisa dia. Atau siapa yang mau maju? Kasihan. Allahu Akbar. Ya, lanjut. Oke, atau Ya mungkin 2 kali kita nggak apa-apa tadi deh. sebentar Atau kita lu timer. Antonio sama Pras mau gua bantuin lawan Gurunda, gimana? Jadi kita bertiga. Jangan Ini. lepas Oke, tinggal baik, gini. Remes. Udah bantuin Korsnya Ini. tadi. Melawan Aku Gurunda, yang hasilnya ngomong ya. kalah, Kores. Aku ngomong ya. Silakan. Ntar dulu Oh, aku iya, dulu, baik. Pras. Oke, Ya, silakan. 5 menit. Silakan. Ya seperti yang kita ketahui pemirsa ya, Kores lagi-lagi nggak bisa kasih dalil. Tadi udah diminta dalilnya apa, bahwa Bapak harus kelihatan tanpa melalui Yesus. Ya nggak bisa, tetapi nuntut bahwa Bapak harus dipisahin dari Yesus.
jelas ini Kores udah dikasih tahu berkali-kali ada yang masalah dalam pemahaman Kores, nggak ngerti-ngerti ya, tapi itu masalah Kores sih gitu. Nah, untuk Zuma, siapa bilang Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia juga manusia dan dia juga ada ilahi. Coba kamu baca Wahyu 2 ya, Wahyu 2 ayat 7 dan 8. Ya, di situ dikatakan akulah yang awal dan akhir. Lihatlah aku telah mati tetapi dan hidup kembali. Begitu ya. Itu dua pernyataan, satu ilahi yang awal dan akhir, yang satunya lagi manusiawi, insani ya. Yang lihatlah aku telah mati namun aku hidup. Itu kan insani. Jadi jangan bilang Yesus tidak pernah ngomong seperti itu gitu loh ya. Kemudian Tuhan tidak punya sisi kelemahan loh, betul. Tetapi jangan bilang bahwa Yesus punya sisi kelemahan sebagai manusia, betul. Makanya kemanusiaan sama ketuhanan tidak boleh campur-campur. Jangan bilang Tuhan manusia campur-campur. Ya, kemudian Keluaran 20, jangan ada ilah lain daripada hadapanku, betul. Belum, memang tidak, kita bukan triteos kok. Memang Yesus itu adalah satu Tuhan ya. Yesus itu adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Yesaya 46 ayat 5 ada kutip, kepada siapa engkau menyamakan aku. Memang Tuhan tidak bisa disamakan. Yang Yesus yang manusia itu bukan Yesus yang ilahi ya. Yesus yang ilahi itu tidak bisa disamakan oleh apapun juga. Yesus yang manusia bisa disamakan dengan manusia. Tuhan tidak Tuhan yang bentukan ilahi itu tidak ada. Tuhan yang bentukan manusia memang tidak ada. Nah, makanya Yesus itu bukan Tuhan bentukan manusia, tetapi Yesus itu yang manusia adalah yang bentukan manusia adalah Yesus yang manusia. Yang ilahinya, Yesus yang ilahi tidak ada bentukan. Ya, itu gampang sekali. Bang Suma, silakan Pras. Oke. Nih ya, pertama kesalahan daripada Kores. Alkitab jelas kok di dalam Perjanjian Baru, ya, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, yaitu Bapa, at any time. Itu ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Kemudian di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 dikatakan Kristus adalah the image. Ia adalah the image of the invisible God. Jadi Bapa itu adalah the invisible God, gitu ya. Dan Allah itu memang tidak kelihatan. 1 Timotius pasal 1 ayat 17, Allah yang tidak kelihatan. Ya, Allah itu memang tidak bisa dilihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16, ya. Jadi konsep Allah tidak bisa dilihat itu ada di dalam Perjanjian Baru, gitu ya. Di dalam Perjanjian Lama juga, ya. Musa mengatakan, nyatakanlah kemuliaanmu. Kemuliaanmu menyatakan apa? Menyatakan adalah perwujudan Allah di dalam apa ada dirinya. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang melihat aku dan tetap hidup. Padahal Tuhan berhadapan muka dengan bertemu muka. Nah, bertemu muka dalam apa? Dalam perwujudan. Makanya di dalam Perjanjian Lama pun ada daripada penampakan Allah, ada perwujudan daripada anak Allah. Lalu kemudian ke Suma. Suma selalu mengatakan, lihat ya, aku bikin kotak ya. Di dalam keilahian ada kemanusiaan, bukan begitu. Jadi ada kelemahan, jadi ilahinya jadi lemah. Karena ada apa? Karena ada kemanusiaan, tidak. Ya, jadi perwujudan daripada anak Allah itu adalah keilahian mengambil kemanusiaan, ya, di dalam satu pribadi Kristus, ya. Jadi seperti itu. Jadi manusianya ya manusia, Allahnya ya Allah. Bukan ada kemanusiaan di dalam keilahian, sehingga keilahiannya ini terkorupsi gitu ya. Lalu kemudian pada waktu kalau dia adalah Allah dan manusia, kemudian kenapa hidupnya menunjukkan kelemahan? Harusnya kan menunjukkan kesuperioran. Makanya dikatakan pada waktu inkarnasi pertama, pada waktu inkarnasi sampai dia mati, itu adalah dia mengatakan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Dia di dalam natur manusianya. Tujuannya apa? Untuk mati di atas kayu salib. Kelemahannya, kelemahan apa? Kelemahan sebagai manusia untuk menebus dosa kita. Di dalam kebangkitannya di uplifted into divinity. Nah,
Disinilah baru nanti kita lihat yang seperti penampakan di dalam Wahyu ya, sampai siapa namanya Yohanes tersungkur seperti mati gitu ya, melihat Yesus yang menampakkan diri kepada dia. Ya, silakan. Baik, tepat sekali waktunya habis. Terima kasih. Silakan saudara muslimnya 5 menitnya. Silakan. Ya, silakan Dek. Siap gurunaku. Ya, di sini ini menarik ya. Minta dalil. Macam Tritunggal ada dalilnya aja. Ya kalau misalnya nggak ada dalil, dibantah pakai nggak ada dalil juga, ngapain minta dalil? Gimana Antonius sama Pras nih? Lucu. Intinya kan dalilnya klaim kalian sendiri gitu, yang bilang satu kesatuan, yang bilang Tuhan itu kelihatan. Lah sekarang gua tagih mana? Mana bapaknya kelihatan? Malah bilangnya jadi ngejiplak Islam. Oh, orang bapak nggak kelihatan kok. Lah kalau gitu Allah dong kalau begitu. Nggak boleh dong. Kalian tuh harus kekeh dengan keimanan kalian yang kalian gembor-gemborkan. Tuhan itu kelihatan. Ditanya bapaknya malah nggak kelihatan. Terus kalau misalnya tadi dijelasin sama Pras, Tuhan itu nggak kelihatan. Itu kan dalam biblos. Ini yang gua tanya, klaim-klaim Tuhan kalian bisa kelihatan. Mana buktinya bapaknya kelihatan? Gitu loh. Susah banget sih. Kalau nggak ada ya diakuin aja. Memang kami menjiplak Islam. Soalnya kan dari tadi kan gua tanya, kalau misalnya tidak menjiplak ya udah mana dalam Yunaninya Allah, Rasul, murtad dan tauhid, nggak ada semua. Itulah. Coba kalau yang gede di Indonesia Hindu, semua literasi kalian bentuknya itu istilah-istilah Hindu semua yang dipakai. Itulah kekristenan tuh. Janganlah begitu, harus bangga dengan klaim pertama. Kalau gugur ya akui gugur. Dah, silakan Guru dah. Ya, baik. Jadi apa ya? Kalau Anda mengambil wahyu kemudian untuk mendudukkan Yesus itu yang Anda anggap Tuhan, ada dua hal permasalahan besar di situ yang harus Anda hadapi. Yang pertama, pernyataan bahwasanya Wahyu 2 itu diperuntukkan kepada siapa. Nah, kalau misalnya Anda mengatakan, ya tapi susah ya, karena kami tidak memahami bahwa ini adalah merupakan pernyataan-pernyataan Yesus. Nah, itu satu hal. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus. Ya, inilah firman dari dia. Artinya ini adalah perintah yang dituliskan kemudian oleh, saya katakan ini Markus ya. Ini Markus dituliskan kemudian untuk diperintahkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Untuk mengatakan dan menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, kalau dikatakan bahwa inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Artinya, kalau saya melihat yang poin kedua, inilah firman dari awal yang akhir, artinya dari Allah. Karena Allah itulah awal dan akhir. Gitu loh. Kalau yang kita lihat di dalam Wahyu 1 itu perkataan Allah yang dikaruniakan oleh Allah kepada Yesus untuk ia sampaikan. Ya. Nah, kemudian ketika ada pernyataan yang telah mati dan hidup kembali, ya saya rasa kalau di original teksnya itu ada kata pengantar di sana ya, kata host. Kata host ini tanda tanya. Di situ ada pernyataan. Jadi kalau kita artikan sesuai dengan original teksnya, maka jelas katakan, dan tuliskanlah kepada jemaat, ya, malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, siapa yang telah mati dan hidup. Ya, bukan berarti ini berbicara mengenai Yesus. Ini berbicara tentang apa yang malaikat harus tuliskan kepada jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang hidup, siapa yang telah mati dan hidup kembali. Bukan bercerita bahwa ini Yesus ini adalah ilahi dan seterusnya. Coba lihat di original teksnya supaya tidak terlalu jauh dari konteks yang ada di Wahyu 2 ini. Nah, kemudian
saya katakan kembali kepada saudara bahwa kalau Anda mengatakan saya keliru karena mengatakan Tuhan mengambil rupa Yesus dan seterusnya, lah ini justru inilah yang menjadi permasalahan. Yesus yang manusia, Anda katakan Tuhan mengambil rupa manusia, kan gitu. Sehingga kembali kepada logika yang saya bangun tadi, kalau dia menjadi manusia, maka dia akan diikat oleh hukum-hukum makhluk. Di mana dia adalah manusia, terikat dengan hukum manusia. Dan Tuhan tidak mensifati itu. Tidak ada kemudian pada diri Tuhan untuk mensifati sifat yang sama seperti yang Anda uraikan ini. Sehingga Yudaism yang lebih dulu mengenal kitab-kitab dari kitab Samawi, itu tidak ada sedikit pun kemudian narasi yang mereka bangun lalu kemudian dijadikan fondasi iman yang mengatakan bahwasanya Hasem atau Yotevave yang mereka tuhankan itu bakal menjadi makhluk, bakal menjadi manusia, agar dipahami. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa seperti biasanya. Terima kasih Gurunda. Baik, 5 Iya. menit untuk saudara Kristen, silakan. Monitor, Anton? Mas, Bro Antonius. Oke. Iya. Gue mau duluan nanti dia lupa lagi. Tua gue Oke, Anton, gue lebih gampang lupa daripada lu. Hai. Anton, Cut dulu ya, saya ada masalah teknis. Saya nggak Oh, sengaja oke, keluar kita. tadi yang di nggak sebentar, komputer. mau gue tunggu atau Sebentar, gua jawab cut dulu. Cut ya, Dulu. stop dulu ya udah. Stop dulu. Oke, kita tutup pause aja. dulu. Stop. Oke, ini mungkin kesempatan terakhir ya, begitu kah Gurunda? Jadi kita Iya. pause. Iyalah, Rencananya- Gurunda juga udah kecapean, nanti Habis kita itu mau closing nyambung kita lagi ya. gampang kok. Oke, siap. Siap. Setelah closing baru partisipan bertanya karena tadi rencananya 4 kali, tapi kita cukupkan dengan 2 kali round. Oke, Iya, 2 Bagaimana, kali ya, em, kemudian konklusi ya. closing. Cukup Iya, kalau menurut oke, aku. siap. Siap. Sudah siap, Bro Pras, Bro Antonius? Belum. Belum siap. Baik, kita tunggu dulu. Ayo, cuma loncat-loncat dulu cuma. Ya, ini Ice lagi breaking. makan. Biar nggak ngantuk. Ya, ice breaking dulu ya. Juma aktif Baik. dari siang. Tadi juga masuk ke TikTok. Gimana pengalaman di TikTok, Juma? Apa ya? Aku sih Nggak kurang berat. suka ya di TikTok ya. Enggak Kenapa? beraturan. Karena iya, kan betul. iya nggak beraturan, satu nggak beraturan. Kemudian kalau kita masuk ke tempatnya orang, dia bisa aja semuanya menurunkan kita dengan Ya. cara itu, benar nggak? Iya, betul. Bisa ini Iya, kemudian bisa lariin ke Co-host orang maksudnya lain. ya? Ya, tadi kan saya keluar. Kunci motor Saya aku nggak masih sengaja. hilang. Saya nggak sengaja Siapa yang tadi ngambil ini? Udah Oke, bikin kita baru. coba dari host. Kami mohon Aki untuk Bro Antonius diberi co-host untuk share screen. Oke, semoga bisa dimonitor ya. Oke, Aki, Ya, Anton, host silakan. M3 Aman udah. sudah ada belum? Bro Recording Antonius. in Oke, terima progress. kasih. Oke, silakan Bro Ya, Antonius. sebelumnya saya Lima minta dan maaf Bro ya, Pras. ada kesalahan teknis. Saya nggak sengaja klik-klik, nggak taunya klik itu zoomnya ke klik out. Ya, Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Silakan Bro. oke, sebentar. Sebentar. That's fine. Accident happens. No Accident worries. happen. Gatel sih lu, Right. main klik-klik. Sabar dulu, tahan dulu. Mistakes ya, Sheila. happen. All the time, Ya, just like Jesus did. Oh. ini aku mau jawab Oke. Bang Suma dulu ya. Ini Oke, Bang Suma waktunya. ya, Wahyu Oke, timer 1 kita jalankan ya. ayat Silakan 1. timer dijalankan. Ini jelas wahyu Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus yang bicara. Betul yang dikaruniakan Allah kepadanya, tetapi wahyu Yesus. Jadi Yesus diberikan karunia kepada Allah. Allah yang mengkaruniakan, tetapi Yesus yang bicara. Begitu ya.
Kemudian kalau Anda masih belum puas, masih belum jelas, saya tunjukin lagi yang tadi ya, Wahyu 2 ayat 7 sampai 8. Di sini dibilang begini, dan tuliskanlah kepada, ini kan warna merah juga udah kelihatan sebenarnya, tetapi oke lah Anda bilang tuh kita yang merahin. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ya, secara logika, kalau itu Bapa yang bicara, Bapa itu nggak pernah mati dan hidup kembali. Begitu ya, ini harus Yesus Kristus, nggak ada yang lain. Bukan malaikat nggak bisa, Bapa nggak pas, Roh Kudus nggak bisa. Ini adalah Yesus Kristus yang telah jadi manusia, mati dan hidup kembali. Ya, ini kan jelas kata-kata matinya dalam bahasa aslinya ini ya, nekros, mati. Nggak ada masalah di dalam bahasa aslinya, memang begitu dikatakan yang telah mati. Begitu ya. Jadi jelas di situ dikatakan doktrin, bukan doktrin, pernyataan bahwa Yesus itu manusia dan Yesus ada ilahi dari mulut Yesus Kristus sendiri, begitu. Nah untuk Kores, saya bingung sama Kores nih ya, ngaco ya, masa dibilang Kristen istilah Hindu? Ya ini Kores ini dulu deh, minum pil anti mabuk dulu gitu ya. Kristen tidak ada kutip-kutip Hindu gitu loh. Ya kemudian Anda bilang tadi ya Tuhan kelihatan. Tuhan yang kelihatan, Tuhan yang tidak. Jadi kita nggak pernah bilang Tuhan itu kelihatan. Anda salah paham lagi, Kores, untuk yang sekian kali. Kita bilang Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi dia bisa mengambil wujud. Nah, Pak Kores, tolong dicerna dulu ya. Anda jelas salah paham. Bukan klaim kita. Di Alkitab jelas mengatakan Bapa itu tidak kelihatan. Tidak ada yang pernah melihat Bapa. Ya, Yesus itulah pernyataan dari Bapa. Ya, silakan, Pras. Ya, karena sering ngobrol-ngobrol dengan Kores, gue bantuin Kores bentar deh. Ini Kores seringkali mendengar mungkin ya orang Kristen mengatakan Tuhan mati, Tuhan kelihatan. Ya kalau orang Kristen ngomong begitu bukan dalam pengertian ketuhanannya yang mati ataupun ketuhanannya yang kelihatan gitu. Apalagi kalau ngomong sesama Kristen, you know I know gitu ya, bukan ketuhanannya yang mati. Oke ya, udah bantu ya. Bantu Kores sedikit ya. Kemudian apa ya? Lu sih error. Jadi sekarang gua yang error. Dengan Suma ya. Iya, samalah. Gini, yang masalah gini loh, kalau di dalam Kristen itu jelas. Jadi hierarkinya jelas. Allah tidak kelihatan. Lalu Allah bisa menciptakan segala sesuatu dan bisa masuk ke dalam realem ciptaan gitu loh, dimensi ciptaan. Dia mengambil kemanusiaan, bukan kemanusiaannya masuk ke dalam dia sehingga dia menjadi lemah, enggak. Kemanusiaan itu tidak berarti apa-apa buat keilahiannya. Keilahian itu tidak bisa dibatasi oleh apapun gitu. Lalu waktu dia hidup di dalam kemanusiaannya itu karena tujuan untuk penebusan gitu ya. Jadi di dalam keberadaan kemanusiaannya, satu manusia Yesus Kristus menjadi pengantara, ya. Tetapi melalui kebangkitannya dinyatakan dia itu adalah anak Allah. Kenapa dia bisa bangkit gitu? Karena dia adalah sang yang tadi disebut oleh Kores yang memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Ya, jadi sebenarnya itu nanti ngomongnya waktu tentang keselamatan aja deh. Ya, jadi kemanusiaan itu tidak mengkoreksi sama sekali ataupun mempengaruhi sama sekali tentang keilahian Allah dan membuat Allah menjadi terbatas. Keberadaan tubuh manusianya itu bagi keilahian itu tidak ada pengaruh apapun gitu ya. Tetapi dia menempuh hidup di dalam kehidupan manusianya itu. Memang dia menjadi di dalam kemanusiaannya menjadi lemah karena dia menempuh hidup manusia untuk menjadi penebus gitu ya. Supaya kita jangan lagi masuk ke dalam dicelup-celup lagi ke dalam neraka. Begitu diselamatkan sekali selamat, selamanya selamat gitu ya. Nah itu nanti ngomong keselamatan aja deh, jangan disinggung situ. Jadi kita lihat bahwa Allah di dalam Kristen itu jelas ya. Allah yang tak nampak tapi bisa menyatakan diri dan imanen
dan bisa menyatakan secara fisik. Nah, itu adalah kemanusiaannya, sampai pada ke akan datang juga demikian. Dan melalui rohnya bisa imanen secara spiritual. Jadi Allah itu hidup dan nyata gitu loh. Baik, terima Bukan kasih. ya. Terima kasih. Mohon maaf, waktunya habis. Kita mungkin bisa lanjutkan di closing statement. Bagi Iwan Villa, sesuai dengan kesepakatan dari kedua pihak narasumber, kita langsung saja menuju ke closing statement. Kami berikan kesempatan pertama kepada saudara kekristenan. Seperti biasanya kita tidak menyeberang ya untuk closing statement. Berapa menit? Oke. Berapa menit? 6 menit, Ahi. Siap. Oke. Harusnya tadi dijawab dulu. Iya, Gak usah. sudah. Nanti di closing kamu jawab, yang penting nggak nyebrang. Oke, jadi karena Gurunda sepertinya kecapean, Ahi. Baik, kita bukan capek, Oh, aku bukan. ngantuk. Oh iya, ngantuk. Iya. Mohon maaf Gurunda. Baik, ngantuk. Baik, Iwan Villa, Karena kita Guru kunci udah motor berikan. kuat, hilang. jadi nggak capek. Kalau ngantuk wajar. Aku kesel banget kunci Ya. motor belum ketemu ini. Semoga cepat ketemu ya, Ahi. Amin. Kalau capek itu Oh, oke. letoy. Oke, kita bisa langsung sekarang 6 menitnya untuk saudara kekristenan memberikan closing statement-nya. Waktu dimulai ketika saudara Ya, kekristenan Anton. berbicara, silakan. Kamu dulu, Pras, yang ini. Ya, Allah itu punya kehendak, punya rencana ya. Allah itu luar biasa baiknya. Dia menciptakan manusia itu, sekalipun manusia diciptakan di permulaan jatuh dalam dosa semuanya itu, tetapi dia menyediakan penyelamatan ya. Penyelamatannya pun cuma-cuma, kemudian dia itu mengasihi manusia. Dia menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi sebagaimana Allah memiliki pikiran, kehendak dan sebagainya, maka manusia juga gitu ya. Tetapi manusia tidak berbagian di dalam apa? Ketidakterbatasannya, ya. Self-existent, self-eternal, self-immortal, incontingent, tidak terbatas ruang dan waktu. Itu manusia tidak berbagian karena hanya ya sifat itu hanya ada pada Allah. Tidak, karena dia tidak serupa dengan apapun. Dan tidak ada apapun yang menyerupai dia. Tetapi perwujudan gambar daripada sifat-sifatnya yang ada pada dirinya, seperti kayak kehendak, kebebasan, dan sebagainya, kehidupan, itu diberikan kepada manusia. Manusia itu adalah gambarnya. Maka kita lihat manusia itu nanti akan diangkat lebih tinggi daripada para malaikat, bahkan menghakimi para malaikat, gitu ya. Jadi luar biasa sekali manusia itu. Tetapi sementara ini kita belum melihat keadaan itu, gitu ya, akan datang. Nah, kemudian karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka ciptaan yang spesial ini jatuh dalam dosa, dia sudah menyediakan keselamatan, yaitu dia datang menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Dan memang Allah itu tidak kelihatan gitu, tidak bisa manusia masuk ke dalam dimensi kealahan, nggak bisa. Karena itu dia mengambil rupa ya jelas rupa daripada makhluk yang tertinggi yang merupakan gambarnya, yaitu manusia gitu, nggak ada masalah. Kemudian waktu dia mengambil rupa manusia bukan berarti ada kemanusiaan di dalam keilahian, kemudian keilahian menjadi lemah, terbatas dan sebagainya, tidak gitu ya. Keilahian mengambil rupa manusia itu adalah untuk menggenapkan pekerjaan penebusan dan untuk supaya bisa dilihat oleh ciptaan yang lain gitu, bisa bersatu dan dekat dengan ciptaannya, dan kemudian melalui rohnya dia hadir secara rohani kepada orang-orang yang percaya, kepada anak-anaknya gitu. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang mau dekat, nggak perlu, Tuhan itu nggak perlu sombong. Contohnya cewek cakep, kamu nggak usah gimana, begitu dilihat orang juga langsung mengagumi dan bisa merasa bagaimana, wah luar biasa, melihat pemandangan yang indah, kita akan terkagum. Tuhan itu nggak perlu menyombongkan diri, begitu nanti kita jumpa dengan dia, kita melihat keagungannya, otomatis kita akan menyembah dia dan beribadah kepada dia gitu loh. Dan kalau kita yang sekarang ini mengenal dan memiliki iman kepada dia, maka sekalipun kita tidak melihat, di dalam kita tuh ada kekaguman terhadap keberadaan Allah jikalau kita mengenal dia. Makanya kita berlutut, bersujud. Orang Kristen nggak pernah dibilang kalau berdoa harus berlutut, harus bersujud, harus tengkurap. Tapi
bagi kayak saya kadang-kadang berdoa. Kenapa? Karena memang Allah itu adalah Allah yang luar biasa dan maha besar dan penuh kasih, penuh dengan kebaikan dan sebagainya. Silakan, siapa namanya? Halo, Lupa. Siapa namanya? Bro Antonius. halo Anton. Sampai lupa nama. teman. Oh, enggak, gue bukan. Malah itu. Suma. Hey, halo Antonius. Oi. Oke, kita Iya, oke. Ya, saya penutup Oke. simpel ya. Trinitas itu bukan Trimurti ya, yang sering salah pahami orang, jelas beda sekali. Walaupun ada kata tiga, ya walaupun mungkin Trimurti juga bilang esa, tetapi berbeda ya. Tidak ada konsep saling mendiami di dalam Trimurti seperti itu dan sebagainya. Kemudian Trinitas itu kata-katanya tidak ada ya, tetapi Trinitas itu adalah penafsiran dari ayat-ayat yang ada di Alkitab ya. Jadi itu penafsiran eksegesis, tetapi bukan eise ya, bukan sesuatu yang dimasukkan, tetapi semuanya ditafsir berdasarkan ayat-ayat, semuanya persis gitu ya. Jadi yang kalian suka gunakan, Yesus diutus, Yesus Mati Anda itu. mengatakan bukan Tuhan, itu bukannya penyangkalan Yesus bukan ilahi, tetapi itulah dari Trinitas. Yesus dibedakan dengan Bapa, Yesus diutus Bapa. Ya, jadi itu yang suka orang-orang plesetin, itu penyangkalan Tuhan. Padahal itu tidak, Yesus tidak pernah menyangkal dirinya Tuhan dan dirinya Allah. Begitu ya. Kemudian Ya. apa lagi ya? Ya silakan Pras komentar Ya, lagi. jadi Yesus di dalam natur kemanusiaan, dia melakukan tugas untuk penyelamatan sebagai sang Mesias itu. Dan dalam keadaan seperti itu Allah adalah Allahnya. Bukan berarti dia bukan Allah. Dia ada di dalam posisi sebagai manusia melakukan penebusan itu. Di dalam posisi itu, pelaksanaan tugas itu, ya dia melakukan penebusan dosa terhadap apa? Terhadap keadilan benaran Allah, gitu ya. Tuntutan hukum Allah, semua dosa harus dihukum gitu, tapi dia menanggungnya bagi kita gitu. Jadi dalam posisi itu dia sebagai manusia yang tidak berdosa menggantikan kita. Di dalam posisi itu Allah adalah Allahnya, Ya, dan nggak ada masalah gitu ya. Bukan Allah di itu tidak dalam terlihat. aspek ya. Allah tidak Oke. terlihat, tetapi dia bisa menampakkan diri. Itu harus dibedakan. Dia bisa Ya, menampakkan kemudian diri, Allah tidak itu berarti dia bisa tidak berarti dia ada wujud, bukan. Ya, Anda bawa-bawa orang Yahudi ya, mohon maaf, itu salah pemahaman, karena jelas di kitab Kejadian 1 ayat 18, Allah yang tidak kelihatan itu menampakkan diri kepada Abraham seperti itu. Itu bukan, itu kata-kata, itu bukan tafsir eksegesis, ada perkataan menampakkan diri. Tinggal ya, satu. amin. Ya. Oke, terima kasih. Waktu sudah habis untuk closing statement saudara kekristenan. Kita settingkan waktu dan waktu dimulai untuk saudara Muslim. Ketika saudara Muslim berbicara, silahkan. Ya, Rena, aku silakan dulu deh. ya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sampai jua kita ke penghujung acara Ikhwani Fisabilillah bersama saudara kita Antonius dan Pras. Dan dari Muslimnya ada aku dan juga Guru Ndazuma. Nah, soal apa ya, tauhid versus Tritunggal, seperti yang bisa kita simpulkan dalam dialog, ya memang tauhid itu mudah untuk dimengerti karena Allah Azza wa Jalla selalu menegur kita dengan kasih dengan firman-Nya, yaitu afala ta'qilun, apakah kau tidak berpikir? Maksudnya bagaimana ketika Allah sudah menyatakan firman-firman-Nya dan banyak yang terbukti baik secara sains maupun secara psikis dari orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir, masa kita nggak mau menerima sih kebenaran yang ada gitu? Terbukti semua loh. Allah bilang begini tertulis, Allah bilang begitu tertulis, dan Allah bilang jangan mengandang-andangkan apa yang tidak ada, karena itu termasuk perbuatan gulu gitu. Inilah yang terjadi. Kekristenan itu banyak gulunya, Jangan berlebih-lebihan. nyebrang. Enggak, gulu itu dalam Al-Quran ada. Kalau Jangan dalam sebut Al-Quran kan Kristen. enak, kita membahas Jangan sebut Nasrani dan juga Kristen. Yahudi, iya enggak? Gitu loh. Curang. Sehingga itu ya. Lalu kemudian tadi juga kekristenan nyebrang ke Trimurti. Maksudnya begini, jangan Trimurti nyebrang. itu tertulis.
Posisinya Kristen begitu. Trimurti itu tertulis. Hantam kakinya kalau nyebrang. Itu di setiap Veda, terutama di bagian Bhagavad Gitanya tuh ada tuh Trimurti itu ditertulis. Trimurti itu begini dan Trimurti adalah manifestasi wujud dari Tuhan yang satu yang bernama Brahman. Jangan macam-macam lo, gue menguasai Hindu juga di sini lo. Ya, beda. Ya iya makanya beda. Gampang sekali Masa bedanya. sesuatu yang tertulis mau dibahas-bahas dan disamakan dengan Perikerosis yang ada tidak nggak? tertulis. Perikerosis dalam Trimurti. Ini waktunya Muslim. Iya, bukan. Waktunya Makanya Muslim ya. nyebrang. Silakan. Lu bahas Trimurti ya, gue juga bahas Trimurti dong. Nah lalu kemudian Allah Azza wa Jalla, makanya konsistensi firman itu penting, ikhwah. Dan juga kawan-kawan kekristenan, konsistensi firman itu penting. Jadi kalau misalnya memang sudah tertulis tidak terlihat, ya harusnya tidak terlihat selamanya sampai nanti berkehendak dan ada janji bahwasanya akan terlihat, kan gitu. Nah sekarang kalau misalnya mau kelihatan silahkan, tapi ya jangan 3,5 tahun, gitu loh. Jangan 3,5 tahun, jadinya apa? Inkonsistensi. Ya masa Tuhan maha inkonsistensi? Kan begitu. Jadi selamat datang di kebenaran. Semoga bisa diterima kenyataan ini. Tafadhol guruna yang kami cintai, Guruna Zuma. Oke, baik. Jadi logika antara tauhid dan akal ya. Mana yang rasional. Al-Quran surah Al-Ikhlas itu sebenarnya sudah mewakili tentang tauhid. Katakan qul huwallahu ahad. Ayat ini muatannya menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang tunggal atau esa. Tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Sehingga segala bentuk kesyirikan itu dapat ditolerir dalam Islam. Allah Maha Besar, tidak memiliki wakil, tidak juga memiliki saingan, tidak ada satu makhluk yang satu pun di antara semua ciptaannya itu yang kemudian bisa menyamai atau serupa dengan Allah. Itu yang pertama. Sangat logis. Lalu kemudian dikatakan Allah adalah Tuhan yang tergantung padanya segala sesuatu. Allahus Samad. Jadi segala makhluk itu kemudian di alam semesta ini, di jagat raya ini adalah makhluk yang lemah, yang tak berdaya. Siapapun dia, mau dia anak yang lahir tanpa ibu, mau dia lahir tanpa ayah, dan semua tergantung pada dia. Sehingga memiliki ketergantungan inilah yang disebut pada ciptaan. Manusia atau makhluk lainnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa diberi kekuatan oleh Allah. Ini yang perlu dipahami. Sehingga di luar Allah pasti membutuhkan Allah. Sementara Allah tidak membutuhkan makhluknya. Hanya menyatakan dirinya bahwa akulah pencipta. Aku perintahkan kepadamu untuk menyembah kepadaku. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak dapat disamakan dengan makhluk seperti manusia misalnya, di mana manusia itu punya ayah, punya ibu, punya paman, punya eyang, punya opung dan seterusnya. Dan kemudian biar tidak mungkin Tuhan itu berkembang biak. Allah benar-benar maha tunggal sehingga ia tidak memiliki keluarga layaknya manusia, layaknya makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini adalah makna yang logik, masuk akal, rasionalnya kena bahwa Allah itu bukan makhluk sehingga mensifati hal yang seperti itu. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, di surah Al-Ikhlas ini jelas menegaskan bahwa tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun ciptaan di alam raya ini, baik di langit maupun di bumi, yang sama atau setara dengan dirinya. Ya, tidak ada sedikit pun. Dari segi wujud berbeda, dari segi kekuasaan berbeda, dari segi aspek apapun itu pasti berbeda. Karena Khalik dan makhluk itu pasti berbeda. Makhluknya memiliki memiliki kuasa tapi tidak maha kuasa, memiliki penglihatan tapi tidak maha melihat dan seterusnya. Sehingga umat Islam itu harus menyadari bahwa manusia, makhluk sebagai satu ciptaan itu tidak boleh menuhankan selain daripada Allah. Tidak boleh menyamakan hakikat Allah dengan manusia atau makhluk lainnya. Wajib hukumnya umat Islam itu kemudian mengimani dengan sebenih-benih sesempurna hatinya, lalu kemudian sebening daripada kehalusan kalbunya bahwa Allah itu esa,
dan manusia Islam harus menjauhi segala macam bentuk kesyirikan kepada dirinya. Itulah yang disebut dengan memurnikan akidah atau memurnikan tauhid yang harus dijaga di dalam implementasinya sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. Tiada agama yang kemudian di luar daripada tauhid yang benar. Demikian. Kecuali Baik, Islam. terima kasih. Demikian. Allahu Akbar. Baik, Ya. terima kasih Guru Ndazuma. Luar biasa untuk closing statement-nya dari kedua pihak narasumber kita. Bagaimana Villa? Demikianlah serangkaian acara diskusi lintas agama kita malam ini. Tapi masih ada satu sesi, jangan khawatir untuk Iwan Villa yang hadir di Zoom M3. Kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada kedua narasumber karena tadi qadarullah banyak ada yang ingin bertanya, Gurunda dan para narasumber. Semoga berkenan ya. Iya, insyaallah. Oke, silakan untuk Ikhwan Fillah yang ada di Zoom M3 untuk raise hand yang berkenan untuk bertanya kepada kedua narasumber. Tadi sudah ada 2 orang dari Muslim, yaitu Aki Ari Wahyu yang saya catat, juga Aki Imrus. Sementara dari kekristenan sepertinya tidak ada. Oleh karena itu saya tanya, ya, halo? Iya, jadi Guru Ndazuma dan Bang Toros bisa istirahat dulu. Oke. Satu aja pertanyaan kalau nggak ada teman-teman dari Kristen. Ya udah aku closing aja live-nya ya, nggak ada yang Kristen yang nanya. Oh iya. Baik, kita berikan kesempatan kepada Aki Imrus ya. Mungkin Aki Imrus akan bertanya untuk kedua pihak narasumber. Bagaimana Aki Imrus? Boleh dibuka mic-nya? Formatnya gimana? Ya nggak ada format, nanti ribut. 2 menit bertanya, 6 menit menjawab ya. Oke, Aki Imrus bagaimana karena tidak ada saudara kekristenan, apakah bisa? Untuk pertanyaan bagi kedua narasumber. Oke, terima kasih Aki. 2 menit. Sebentar, kita settingkan dulu sebentar. Kita settingkan dulu waktunya untuk 2 menit. Iya, 2 menit ya Aki untuk bertanya dan 6 menit bagi narasumber untuk menjawab. Baik, kita settingkan dulu. Aki Manes, monitor Aki. Baik, silakan Aki Imrus untuk bertanya. Oke, baik, makasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak yang buat duet ini nih saya pertanyaan ini ngintip dari Vatikan ini ya. Gini nih pertanyaannya nih. Ketika Yesus jadi Tuhan, lalu dari Bunda Maria ini kan perempuan. Nah, ketika disebut Yesus ini ada bapaknya, saya mau nanya nih, bapak ini di sini berjenis kelamin laki-laki nggak? Kenapa? Enggak, halo Bang Antonius lagi. Bang Antonius? Iya. Bang Pras? Nyimak nggak pertanyaan saya? Nyimak. Oke, gimana tuh jawabannya kalau saya bilang bapak ini berjenis kelamin laki-laki? Ya itu aja jawabannya, bener nggak? Bisa nggak di ituinnya? Bapak sudah berjenis kelamin laki-laki. Waktunya? Oke, silakan, bisa nggak? Oke. Waktunya di stop dulu, kasihan tuh Bang Imrus. Iya, di sini tidak ada chest timer ya Aki Imrus. Jadi bagaimana? Apakah mau dicukupkan atau dilanjutkan sampai habis 2 menit? Kalau itu satu pertanyaan doang ya? Nggak apa-apa. Mungkin dia ntar mau balikin lagi gitu. Itu aja dulu ya. Saya mau tanya, bapak ini berjenis kelamin laki-laki nggak? Ya, pertanyaannya bapak ini maksud bapak yang mana? Yusuf kah? Yang bapaknya manusia? Yesus. Bapaknya Yesus. Iya, bapak yang ada maksud yang mana gitu loh. Bapaknya Yesus itu yang disebut bapak ini. Iya, itu kan Yusuf juga bapaknya Yesus secara manusia. Jangan dilarin ke situ, Bang. Jangan larin ke situ dong. Anak, bapak, anak, bapak, putra dan roh kudus. Kan ada bapak di sini nih. Kata bapak di sini, apakah berjenis kelamin laki-laki? Berani jawab nggak? Ya, jelas nggak ada. Bapak itu kan tidak punya kelamin gitu. Emang bapak berkembang biak kalau bapak. Nah, gitu. Baik kalau begitu, kalau dia nggak berjenis kelamin laki-laki, artinya di sini Bunda Maria ini sama yang disebut bapak ini, ya. Artinya nih nggak bisa dong dia, kan ada anak tunggalnya ini. Iya. Anak tunggalnya. Makanya gini, Imrus ya, pengertian anak di dalam yang benar ya,
itu nggak ada hubungannya dengan pengertian anak hasil dari istri. Gitu. Makanya kenapa saya sering bilang, pemahaman Tritunggal atau Bapak Anak di dalam pemahaman kalian atau kitab kalian itu bukan tentang anak di kitab kami gitu loh, nggak nyambung. Mungkin itu anak yang mana gitu loh. Ya kan kalau kalian kan memahaminya berdasarkan kitab Anda bahwa Allah tidak mungkin punya anak karena dia tidak punya istri. Nah, pengertian anaknya itu kan khas seperti biologis. Nah, pengertian anak di dalam Injil kitab kami itu bukan seperti itu. Begitu. Ya Bang, Silakan. tapi kan di sini iya kan disebutkan Ini Bang ya. waktu nggak jalan ya? Bisa Baik. sampai Kalau nggak jalan, sampai besok pagi loh. cukup. Oke, mohon maaf. Cukup panjang ini. Iya. Oke lanjut siap. Makasih. Enggak, masih ada silakan. 1 menit. Kamu masih Dijawab. ada 1 menit. Kalau mau silakan. Udah cukup. Makasih udah. Ya. Lanjut Oke. ke moderator. Makasih ya. Baik, terima kasih Ahi. Mungkin waktunya masih ada untuk Guru Antonius kalau mungkin mau ditambahkan atau Pras, sudah kalau dicukupkan? mau tambahkan Pras silakan. Enggak usah. Cukup. Oke, cukup. Baik, cukup. terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk penanya Imrus dan juga untuk narasumber dari Saudara Kristen. Baik, ini tadi sudah yang kedua adalah Aki Ari Wahyu. Tadi beliau sudah meminta ya untuk bertanya. Aki Ari Wahyu silahkan bertanya. Aki, mohon maaf Ivan Villa karena ini sudah malam kami batasi 2 penanya saja. Harusnya 2 Muslim dan 2 Kristen, tetapi sepertinya ini lebih banyak ke saudara Muslim. Aki Ari Wahyu, silakan open mic, Aki. Monitor, Aki Ari Wahyu. Saudara Ari Wahyu, silakan open mic, Aki. Oh, sebentar, saya bukakan mic-nya. Silakan, Saudara Ari Wahyu. Sepertinya beliau tidak merespon dulu. Baik, kalau begitu Ya, halo. demi meningkat waktu. Oke, silakan Saudara Ari Wahyu. Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Untuk saudara Antonius, Pak Antonius. Oke, Bisa? baik. Sebentar, untuk kok saudara Prasnya kurang laku kok. Sudah satu Ya, paket Pak. langsung Express. Iya, Pak Prasetyo juga. Baik, waktunya 2 menit. Waktunya 2 Iya. menit ya, Aki. Ya, Jadi ini tidak TikTok. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Antonius atau Pak siapalah. Yang ingin saya tanyakan, mungkin ini simpel saja, tapi ini berdasarkan dalil ya Pak. Saya mintanya jangan diasumsi. Di sini kan di dalam ini coba tunjukkan dalil asal percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dijamin masuk surga. Nah itu saya ingin mendengarkan dari Pak Antonius dalilnya di mana. Mungkin itu aja Pak Antonius. Ya halo. Ya, Oke, ada di waktunya. Yohanes. Sebentar, tahan dulu bro, kita settingkan dulu menitnya. Jadi waktu dihabiskan ya, Aki Ari Wahyu. Sudah Ya, cukup pertanyaannya? siap. Oke, silakan. Kita settingkan Satu 6 lagi menit. bisa. Pak Satu lagi, Antonius. boleh. Kalau gitu silakan. Waktu Anda masih ada, silakan. Dan ini Pak untuk Pak Antonius, di mana pengakuan Yesus di dalam Alkitab atau Bible bahwa dia beragama Kristen, begitu. Mungkin itu saja Pak Antonius. Baik, kita settingkan waktu 6 menit untuk Bro Antonius menjawab. Mantap buat Antonius. Oke. Sebentar, 6 menit. Ahimanes sebentar, 6 menit dulu gitu, supaya adil ya timer kita. Ya. Sebentar, Ahimanes 6 menit kami mohon disettingkan. Ya, Oke, silahkan Bro Antonius. Ya, ini salah satu dalilnya banyak, tapi saya tunjukin salah satu aja, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, nanti tinta merah ya, perkataan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kan jaminan dari Yesus. Kalau percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ya, cukup. Itu satu, banyak sih. Cuma cukup satu aja dalil. Karena kan kalau cari-cari butuh waktu ya gitu. Terus pertanyaan Anda berikutnya, di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Kristen begitu. Ya, jadi Kristen itu apa sih? Itu kan cuma nama. Begitu. Apakah kami pernah mengklaim Yesus pernah mengucapkan secara letterlek bahwa dia Kristen? Enggak pernah. Jadi kenapa Anda mempertanyakan itu pada saya? Yesus itu bukan Kristen, tetapi Yesus adalah Kristus. Kristen itu adalah umat pengikut Kristus. Yesus bukan pengikut. Yesus adalah yang diikuti. Begitu jawabannya. Ya, silakan Pras, kalau mau ditambahkan. Ya udah cukup. Oh, berarti Ya, waktu Kristus, stop. Oke dah. Oke. Masih ada respon sedikit boleh ya, Bro Antonius ya? Ya, waktunya saya di stop dong waktunya. Oke, waktunya iya, di stop dulu. Oh iya. ya, 4 menit 30. Ahimanes, oke, terima kasih, silakan. Pras, kalau mau cari-cari dalil lagi silakan Pras, biar dia puas. Ya cukup. Baik, sudah dicukupkan. Bagaimana dengan Ya. penanya Ahi tadi? Ahi Ari, sudah cukup ya? Jangan Kalau terlalu saya- puas nanti supaya nanya lagi akan datang. Iya, Oke. kalau saya sih jawabannya masih kurang puas sih, cuma ya enggak apa-apa lah. Baik. Tidak Kita apa-apa. menghormati. Iya. Oke, terima kasih Ahi. Oke, Baik, Iwan kalau Fila. Anda belum puas, saya giliran bertanya, di mana ketidakpuasan Anda? Silakan dijawab. Oke, sabar. Mumpung- Kita tidak mumpung teknis Anda masih sebenarnya. punya saya waktu. tidak puas. Ya, beri saya pemahaman kenapa jawaban saya tidak memuaskan, supaya saya tahu cara berpikir Anda. Silakan. Tadi kan Pak Antonius bilang Kristen itu hanyalah sebuah nama. Iya kan, benar kan Pak Antonius? Nama untuk pengikut dari Kristus, betul. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, kok ada agama Kristen gitu? Nah, sedangkan tadi Pak Antonius bilang itu ada sebutan apa, hanya sebuah nama. Mungkin itu saja, simple sih. Gitu. Terus di mana Baik. tidak puasnya? Tidak Oke, memuaskan jawaban kita saya. tidak perlu berdebat ya, Ahi. It is what it is, itulah jawaban dari saudara kekristenan. Siap, diterima siap, atau nggak tidak ya. Oke, terima kasih. Baik, Ikhwan Villa, terima kasih untuk saudara Ari dan terima kasih untuk saudara Kristen kita, Bro Antonius dan Bro Pras atas kesediaan untuk menjawab pertanyaan dari partisipan yang ada di Zoom M3. Baik, Ikhwan Villa, alhamdulillahirobbilalamin. Tepat sekali hampir jam 12 malam ya di waktu Indonesia Barat. Demikianlah debat lintas agama kita malam ini. Masing-masing pihak, Gurunda Zuma dan Kores Kristus melawan Antonius dan Pras dari Saudara Kekristenan telah menyampaikan narasi, argumentasi, tesis dan antitesisnya masing-masing. Dan Ikhwan Villa lah yang berhak untuk menilai dan menyimpulkan. Semoga apa yang sudah kita simak tadi bermanfaat sekali lagi untuk kita semua dan menambah iman dan ilmu bagi kita semuanya dan Allah ridho. Amin ya robbal alamin. Saya Lona Ana yang bertugas sebagai moderator bersama Aki Imanes sebagai timer mewakili seluruh admin Zoom M3, Mujahid, Mujadi dan Mujtahid mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada kedua pihak narasumber serta mohon maaf jika ada kekurangan selama berlangsungnya debat lintas agama malam ini, serta tak lupa terima kasih kepada para hadirin yang ada di Zoom M3 serta ribuan Ikhwan Fillah yang Masya Allah tetap setia sampai malam ini untuk tetap menyimak, memberikan like, komen, subscribe dan share-nya bagi semua menerasiar yang menyiarkan debat kita malam ini. Ada di M3 Channel, admin Zulkifli M. Abbas Official, Amanah Sang Hamba, Kores Kristus, Triun Slayer Comment Center, Debat Panas, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Josel Official, Pengamat Debat Lintas Agama, Yans M3 Channel, Budak Angon atau Debat Hebat, Den Permata Islam, Dialog Channel 9, Lensa News Muslim Channel, Mantepi TV, Pencari Ilmu Channel, Sabila Official, dan Sulistiono Channel. Barakallahu fikum, semoga like, comment, subscribe, dan
share dari Ikhwan Fillah semuanya berbuah amal jariah untuk kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin menutup debat kita malam ini dengan bacaan dari Quran surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Amin amin ya rabbal alamin.